Kalau M Kalau X bar, Ya, silakan Bimantika. Nggak jadi ngomong. kalau X bar itu rata-rata ya, Bu? Iya, kalau mu, Jumlah seluruh. yang mu ini jumlah seluruh. Oh, yang itu. Yang Ya. mu itu Ini sigma ya. Kalau yang kayak E ini sigma, ini mu. untuk populasi ya, Bu, untuk nyari populasi. Yang mana, yang atas atau yang bawah untuk populasi? Yang mu. Ya, mu, betul. Ya, itu jadi itu bedanya ya. Kalau yang ini untuk sampel. Sebenarnya rumusnya sama aja sih, jumlahin semua dan dibagi dengan berapa banyak individu di dalamnya gitu. Tapi cuma beda di simbolnya. Nah, ini tadi perbedaan dari parameter dan statistik gitu. Jadi parameter itu adalah pakai mu simbolnya dan populasinya sendiri dilambangkan dengan N besar. Kalau sampel dilambangkan dengan N kecil dan rata-ratanya adalah X bar. Sebenarnya setiap penelitian itu mengharapkan kita dapatnya mu. Kalau nanti kalian mengadakan penelitian apapun itu, yang kita expect itu sebenarnya dapatnya mu. Tapi kan kita tidak selalu seberuntung itu ya, bisa mendata semua populasi. Akhirnya terpaksalah mengambil sampel saja gitu, karena beberapa keterbatasan dan pertimbangan. Nah, dengan si sampel ini, nanti kita bilang bahwa ini adalah estimasi rata-rata gitu. Jadi estimasi rata-rata untuk populasi tersebut adalah sekian 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 dengan tingkat error bla 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 bla. Nanti tingkat error itu gimana mencari taunya? Nanti kalian akan belajar di pas uji hipotesis di pertemuan berikut-berikutnya nanti ada. Jadi itu bedanya. Jadi ketika misalnya ngitung rata-rata yang X bar, kita nggak bilang bahwa misalnya gini, misalnya saya mau menghitung berapa sih jumlah pengeluaran penduduk rumah tangga di Indonesia gitu misalnya, dan saya cuma sampel dari beberapa rumah tangga per provinsi misalnya. Ketika saya dapat rata-ratanya, saya tidak akan bilang bahwa rata-rata pengeluaran di Indonesia itu sekian, tapi saya akan bilang bahwa ini estimasinya dari sekian gitu. Estimasinya adalah sekian. Atau kalimatnya gini bisa juga, dari sampel 1.000 orang gitu didapat rata-rata pengeluaran, didapat perkiraan rata-rata pengeluaran di Indonesia sekian kayak gitu. Jadi itu bedanya ya. Ini cuma masalah wording, jadi nggak usah takut, nggak usah pusing gitu. Ini cuma masalah wording kalimat aja. Tapi intinya jumlah semua dibagi N. Nah, sekarang yang weighted arithmetic mean atau rata-rata tertimbang. Nah, ini sebenarnya sama kayak yang tadi, hanya saja kita punya bobot untuk setiap value. Nah, pada kasus seperti apa kalian akan menemukan rata-rata tertimbang? Itu misalnya ketika kalian ini, misalnya kayak di IPK ya, misalnya IPK kan biasanya kayak ada nama mata kuliahnya apa, terus habis itu, sorry ketutup nggak layarnya ya? Nggak kan? Masih bisa kelihatan kan? Masih kelihatan. Oke. Kelihatan. Nah, ini kan ada mata kuliahnya nih, terus ada skornya, ada SKS-nya. Nah, kalau kita mau cari tahu rata-rata nilainya, kita harus kalikan dengan SKS. Karena tidak semua mata kuliah itu SKS-nya sama. Jadi di sini kita bisa bilang bahwa si SKS ini bobot, dan ini adalah value-nya. Nah, untuk kasus yang seperti ini, kita perlu mencari rata-ratanya dengan rumus seperti ini. Jadi setiap nilai kalikan dengan perimbangnya 80 kali 3, terus 75 dikali 3 dan seterusnya, kemudian dibagi dengan jumlah dari si bobotnya ini. Jadi 3 ditambah 3 tambah 2 tambah 3 tambah 3 tambah 1. Dapatlah 70,3 seperti itu. Nah, misalnya kalian bertanya ya, kenapa sih kita harus peduli dengan mengalihkan bobot ini gitu? Kenapa nggak langsung aja 80, 75, 65, 70, 60, 70? Langsung aja kita bagi dengan ada 6 mata kuliah gitu misalnya. Ada yang bisa jawab nggak kenapa? Ya, karena itu misalnya 80-nya lebih dari satu. Nggak cuma 80-nya satu doang, kan ada 3 SKS bobotnya gitu. Iya, betul. Karena jadinya nggak fair kalau kita nggak mempertimbangkan ini. Jadi nanti kesannya kayak nilai dia tinggi banget gitu, padahal atau misalnya rendah banget, padahal misalnya ada nilai yang dia tinggi dan SKS-nya itu rendah sebenarnya gitu. Jadi tapi karena kita tidak memperhitungkan bobot, kita jadi salah dalam membuat rata-ratanya. Agar lebih fair, kita take into account bobot dari masing-masing mata kuliahnya untuk membuat rata-rata tertimbang. Nah, misalnya lagi nih contoh lain pemanfaatan weighted mean itu contohnya ketika kita ingin menghitung expenditure dari masing-masing provinsi gitu misalnya. Pengeluaran dari
pengeluaran rumah tangga di Indonesia gitu per provinsi misalnya. Kita perlu mengincludekan jumlah penduduk dari masing-masing provinsi itu agar dia menjadi lebih fair. Karena ada provinsi yang penduduknya gede banget, ada provinsi yang sedikit gitu. Kalau misalnya kita jumlahin semua dan kita bagi 27, nanti dia jadi nggak fair. Agar lebih fair, kita masukkan proporsi gitu, jumlah dari penduduk per provinsi itu sebagai penimbang. Sehingga kita bisa dapetin rata-rata yang lebih adil gitulah ibaratnya. Paham ya yang untuk yang ini? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, ini ada contoh nih. Kita hitung sama-sama ya. Saya kasih waktu dulu untuk kalian ngitung di rumah. Sebentar 3 menit, barangkali cukup nggak? Ya, sebentar aja, coba dipahami dulu dan dihitung. Nanti saya minta satu orang volunteer untuk kasih tahu jawabannya berapa. Silakan. Oke, ada yang udah selesai? Sudah, Bu. Udah, Bu. Oke, siapa yang mau jadi volunteer? Saya boleh, Bu. Oke, silakan. Tunggu sebentar. Salwa ya? Oke, Salwa. Silakan Salwa. Jadi berapa nih hitung-hitungannya? Jadi langsung aja jumlah ininya, jumlah sigma WI. Saya dapatnya 89,98. Dibagi berapa? Jumlah bobot yang ke bawah itu. Oh, saya ngitungnya ini, Bu, 89. Oh, sebentar, Bu. Oh, udah langsung hasil akhir. Oke, boleh. Apa Belum. hasil akhir? Itu saya masih di skor dikali bobotnya, terus di jumlah gitu. Oke, itu baru pembilangnya berarti ya? Iya. Buat penyebutnya adalah jumlah semua bobot ini ke bawah. Sebentar. 0,3. 0,3. Ini saya nggak ngecek ya, teman-teman lain boleh sebagai sebagai pengawas. Tapi kalau misalnya salah itu tolong kasih tahu ya, agar kita nggak hilaf bersama nih. Oke, berapa nih jadinya? 89,98 dibagi 0. Ini 0,3 beneran ininya ini 0,35, 0,35, 0,7. Iya. Satu ya. Oke. Oh, udah 0,3 ditambah 0,3 ya. Iya. Oke. Jadi ini bener nggak pembilangnya 89,98? Saya ambil dulu rumusnya ya. Saya bawa ke sini rumusnya. Nah, rumusnya di sini nih. Bener ya, segini ya. Benar, Bu. Dibagi 1 berarti ya udah 89,98. Ini kebetulan banget ya jumlahnya 1, jadi dapatnya segini. Sama semua ya? Sama, Bu. Oke. Makasih Salwa. Kita lanjut nih. Berarti ini mudah ya untuk yang rata-rata tertimbang. Sekarang kita masuk ke median. Median ini juga sama dengan yang tadi sih sebenarnya. Maksudnya sama dengan yang kita udah bahas di minggu lalu. Gampang. Dia adalah nilai tengah dari data. Jadi kalau misalnya kalian bayangkan, sebentar coba di-annotate, bisa nggak ya annotate? Jadi kalau kalian punya data, terus ini min, di sini max, ujungnya, tengah-tengahnya pasti adalah median. Nah, syarat untuk bisa mencari median adalah harus diapain dulu?
Kalau kalian ingin mencari nilai tengah, berarti ini, kalau kalian mau nyari rata-rata, punya data misalnya, langsung aja kan dibagi, jumlahin dan dibagi N. Kalau kalian mau nyari median atau nilai tengah, ngapain dulu sebelum memulai kalkulasi apapun? Urutkan data. Urutkan, Bu. Urutkan data. Oke, benar, diurutkan dulu. Jadi di sini nanti tinggal dicari nilai tengahnya. Nah, ini contoh sederhana nih. Kalau misalnya punya data 1, 5, 7, 12, 20, berarti middle position-nya adalah 7 di sini, karena tengah-tengahnya 7. Nah, kalau misalnya dia genap jumlah datanya, berarti kalian cari rata-rata dari kedua nilai yang ada di tengah. Misalnya, saya punya data 1, 5, 7, 12, 20, dan 24 gitu. Berarti di sini 7 tambah 12 dibagi 2 jadi 9,5. Simpel kan ya median? Saya hapus dulu. Hapus. Paham ya? Sekarang kita lanjut ke berikutnya. Berapa mediannya untuk yang ini? Untuk yang nomor 1. Saya mau tanya sama Tarisyah. Tarisyah ada? Ada, Bu. Ya, Tarisyah. Yuk kerjain yang ini nomor 1. Mediannya berapa, Tarisyah? 23 ya, Bu. Diurutkan dulu. Urutannya berarti gimana? 22, 23, 24, 26. Berarti mediannya 23. Oke, thank you. Berikutnya, untuk yang nomor 2, saya mau tanya sama Tio. Ya Bu, hadir Bu. Iya, Tio. Silakan, Tio. Ya, ini kan genap ya Bu, 8 data. Jadi penilai tengahnya itu data ke 4 dan 5. Di antara itu dijumlahkan, nanti dibagi 2. Berarti kita cari data ke-4 dan ke-5 aja ya Bu, sampai itu ya. Berarti ya, urutkan dulu ya. Ya, 105 Mm-mm. itu pertama, terus 110 itu yang kedua, terus 123 itu yang ketiga, terus 134 itu yang keempat, 146 itu 142 yang kelima. Jadi 134 tambah 142 dibagi 2. Berapa tuh? Bentar Bu, 6, 7, 2. 276 bagi 2, 138 Bu. 138. Ya. Oke. Ini tadi, tunggu, ini data kita ada berapa? 8 ya. Berarti ini baru sampai ke 5 ya, karena kita cuma punya 4 sampai 5. Nanti kalian cari sendiri ya, yang 3 ini siapa lagi 3 di sini, tapi intinya seperti itu sih, 138 ya. Jadi 134 tambah 142 dibagi 2 sama dengan segini. Oke, thank you. Median berarti udah bisa ya semuanya, gampang inilah, ini pelajaran SMA, jadi udah pada bisa lah. Makasih ya Tio ya. Ya Bu, sama-sama Bu. Ya. Next, min sama median, ada plus and cons-nya. Jadi min itu dia terpengaruh oleh extreme value. Jadi gini, pada beberapa kasus tertentu kita lebih dianjurkan untuk menggunakan median. Contohnya ketika kita memiliki data yang ada extreme value. Extreme value itu yang kemarin saya contohkan, misalnya kita ngitung jumlah pendapatan atau pendapatan lah misalnya ya. Tiba-tiba ada satu orang yang kaya banget gitu, ada yang sultan satu orang gitu, sehingga total rata-ratanya jadi tinggi, padahal tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Nah, in case kalian punya kasus seperti itu, gunakan median saja sebagai nilai tengah, karena median ini lebih mewakili masyarakat jelatanya gitu, maksudnya lebih mewakili orang kelompok yang lebih besar gitu. Sementara kalau rata-rata dia sangat rentan sensitif terhadap extreme values. Nah, misalnya gini nih contohnya. Anggap misalnya 102-nya belum ada ya. Saya kan punya ini. Ini berapa rata-ratanya? Kan sekitar ini saya hapus aja, ini salah kayaknya. Ini berarti kan 23 ya, 23 dibagi 4. Sekitar 5 komaan. Tapi tiba-tiba ada satu orang yang super rich gitu, dia kaya banget, 102 nilainya.
Sehingga ditambahin ke yang tadi, ke 23, 125 dan dibagi 5, jadinya rata-rata 25. Nah, kalau kita cuma melihat ini aja, kita akan berpikir bahwa, oh ternyata lumayan juga ya, gitu, rata-ratanya 25. Padahal kalau pas kita lihat data aslinya, mostly orang-orang cuma 5, 6, dan 6, kayak gitu. Dan ada satu orang yang jomplang sendiri. Nah, kalau kita ambil median, berarti kan mediannya di sini adalah 6. Nah, 6. 6 ini kan lebih mewakili keadaan yang sesungguhnya kan. Jadi untuk yang ada extreme value, pakailah median. Kemudian interpretasinya adalah kalau untuk rata-rata, jika misalnya kalian mendapatkan bahwa rata-rata pendapatan itu 10.000, artinya setiap orang on average mendapatkan 10.000. Tapi ketika kalian ngomongin median dan kalian punya data bahwa mediannya adalah 10.000, interpretasinya adalah kayak gini. Oh, berarti 50% dari populasi itu pendapatannya kurang dari 10.000 gitu, dan while the other 50% itu lebih dari 10.000. Jadi beda di interpretasinya aja. Paham kan ya untuk beda interpretasinya? Paham, Bu. Oke, lanjut ya. Sekarang untuk yang modus. Nah, modus ini juga sangat-sangat jelas sekali. Modus adalah nilai yang paling sering muncul atau frekuensinya tertinggi. Ada beberapa jenis modus, ada unimodal, bimodal, multimodal, dan no modal. Unimodal itu contoh adalah kalau data itu hanya punya satu modus saja, misalnya kayak gini datanya. Di sini modusnya adalah 22 karena 22 yang frekuensinya paling tinggi. Nah, kalau bimodal contohnya seperti yang contoh yang kedua. Karena di sini kita bisa lihat bahwa ada 22 sama 23 sama-sama memiliki the highest frequency, sehingga modalnya ada 2. Dan bisa juga suatu data itu nggak punya modus, ketika datanya itu berbeda semua seperti ini. Tapi kalau di real case gitu, ketika misalnya sensus ataupun survei, itu jarang sih ya yang tidak ada modus sama sekali gitu. Pasti ada modusnya, karena dari sekian banyak penduduk, masa nggak ada yang sama sedikit pun sih, at least untuk misalnya kalau kita ngomongin rentang gitu, pasti ada yang sama lah datanya. Nah, sekarang kita ngomongin lagi tentang data-data dari data yang berkelompok. Kalau tadi tuh kita ngomongin mean, median, modus untuk data tunggal, sekarang mean, median, modus untuk data yang berkelompok. Nah, caranya ya sebenarnya sama juga sih, rumusnya yang terlihat sedikit berbeda, tapi pada dasarnya ini sama. Kalau tadi kita punya rumusnya seperti ini untuk yang rata-rata, sebenarnya ini juga sama kan ya. Ini kan sigma fx ini adalah sigma x juga, jumlah semua data, tapi ini dikali frekuensinya aja dan dibagi jumlah semua frekuensinya. Jumlah semua frekuensi ini, yang ini ketebalan ininya saya hapus dulu. Kayak gini ya. Ini sebenarnya sama dengan ini ya. Jadi rumusnya juga sangat-sangat straightforward. Sigma fx, jadi jumlah dari frekuensi dikali nilai tengah dari kelas itu dan dibagi dengan jumlah frekuensinya. Oh ya, di sini x-nya adalah nilai tengah ya, karena kalau di tabel frekuensi, value-nya kan bentukannya rentang kayak gini ya, rentang. Jadi kalian perlu cari dulu nilai tengahnya berapa, midpoint-nya. Seperti itu, nanti tinggal dikalikan, terus setelah itu dijumlahkan dan dibagi dengan frekuensinya. Ini contohnya nih, misalnya ada data 50-69, tengahnya itu adalah 59,5, terus setelah itu di sini dikalikan aja dengan 2, dapat segini, dan dijumlahkan. Dapatlah rata-ratanya 92,3. Jelas ya untuk yang ini ya? Jelas? Iya, Bu, maaf, jelas, Bu. Bu. Ya. Maaf Bu, izin tanya sedikit Bu. Itu yang nilai tengah dari IQ score itu, maksudnya kalau buat ngitung mean of group data itu nggak harus data yang ada gitu. Maksudnya kan dari 50 sampai 69 kan nggak semua 51, 52 nggak tentu gitu kan Bu, atau nyari nilai tengahnya gitu Ya, ya, pokoknya dibagi 2 aja, jadi 69 tambah 50 bagi 2, udah gitu aja. Jadi tidak harus nilai itu nyata gitu di dalam data kita. Yang penting cari titik tengahnya kira-kira ada di mana, gitu aja. Baik, terima kasih. Sama-sama. Kita hapus lagi. Oke, lanjut ke berikutnya.
ini adalah median dari data berkelompok. Jadi kalau tadi rata-rata data berkelompok, sekarang median dari data yang berkelompok. Di sini rumusnya agak sedikit, mungkin agak sedikit ngejelimet ya. Jadi nanti gini, pas kalian ujian, buatlah semacam tabel atau contekan gitu, list of formula-formula gitu, di daftar rumus-rumus, jadi nanti ketika kalian butuh gitu tinggal lihat aja. Nah sebenarnya ini formulanya sederhana sih sebenarnya, ini apa ya. Nah, jadi gini, kalau untuk data yang berkelompok, mediannya adalah, pertama kalian tentukan dulu kelas median. Kelas median itu apa? Kelas yang di tengah-tengah gitu. Jadi gini, ini kan frekuensinya 78. 78 dibagi 2 berapa? Berapa yo? 39. Ya, 39. 39 itu kan kalau kita lihat dari kumulatif frekuensinya, itu kan kira-kira dia di sini nih letaknya, 39. Karena di sini 2. Terus di sini jumlahnya 35 kumulatif frekuensinya. Nah, data yang ke-39 itu kan kira-kira di sini. Maka ini kita anggap sebagai kelas median di sini. Kemudian cari tepi bawah kelas mediannya, karena ini tepi bawah atau batas bawah ya. Jadi kayak di sini 90, berarti 89,5 di sini. Lower limitnya 89,5. Saya annotate dulu sebentar. Nah, karena ini 90, maka di sini jadinya 89,5. Kemudian C, terus ditambah dengan C. C ini adalah width-nya. Jadi di sini kan lebar kelasnya atau intervalnya 20. Jadi tambah 20 dikali dari setengah frekuensinya, 39, dikurangi frekuensi sebelumnya, dan dibagi frekuensi sebelumnya. Dibagi frekuensi dari kelas itu sendiri. Ini dapatlah 91,79. Mungkin sebenarnya gini kali ya, bisa diingat juga bahwa, oke, saya mau nyari median gitu. Median itu adalah tengah-tengah, berarti dia pasti setengah N. Setengah N, setengah dari jumlahnya saya. Kemudian saya kurangi dengan frekuensi sebelumnya, dan saya bagi dengan frekuensi saya sendiri, kelas saya sendiri. Habis itu saya kalikan dengan interval dari si kelas ini dan ditambah dengan batas bawahnya untuk mencari kira-kira mediannya itu berapa, median yang sesungguhnya. Karena kita tahu bahwa median itu pasti di sini nih datanya, pasti dia ada dalam kelompok ini. Cuman angka pastinya berapa, estimasi mediannya itu angka pastinya berapa, kita harus dekati dengan formula kayak gini. Kalau misalnya kalian bingung, nggak apa-apa, dicatat dulu aja, nanti coba ditelaah lagi setelah ini. Tapi sebenarnya logikanya gitu, jadi dia adalah setengah dari data, dikurangi dengan nilai yang sebelumnya, frekuensi sebelumnya, dibagi dengan frekuensi dia sendiri, dikali dengan intervalnya, dan ditambah dengan batas bawahnya. Bingung? Bingung nggak? Bingung, Bu. Bingung. Kalau bingung, nggak apa-apa, dicatat aja dulu rumusnya, karena di sini kita sebenarnya ada sih penurunan rumusnya, tapi kita tidak membahas itu untuk kelas ini, karena ini kan lebih ke statistika terapan yang dasar aja ya sebenarnya. Kalau kita menurunkan rumus di sini, nggak cukup nanti waktunya, jadi mungkin untuk sementara kalian notes aja dulu rumusnya, pokoknya seperti ini, gitu. Nanti kita akan bahas kalau misalnya masih ada waktu nanti. Oke? Bisa dipahami? Sementara gitu dulu ya, tapi seperti itu sih intinya. Nanti kalau ketika kalian ketemu kuartil, nanti kan bisa lihat bahwa rumusnya sebenarnya mirip nih. Tapi yang setengahnya dibagi dengan 1/4 kayak gitu. Jadi intinya di sini. Sekarang kita mau lihat rumus untuk modus dari data berkelompok. Nah, untuk modus itu mirip tadi ya, jadi kita selalu cari tahu dulu kelas modusnya di mana. Nah, kelas modus itu di sini adalah yang ini, sama kayak tadi. Kebetulan sama nih kelas modus sama kelas mediannya. Ada yang tahu nggak kenapa ini kelas modusnya? Karena frekuensinya paling banyak. Paling besar, Bu. Ya, karena frekuensinya paling besar, jadi ini adalah yang kita anggap sebagai kelas modus. Nah, setelah itu, untuk menentukan modusnya, kita cari tahu dulu selisih antara frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, kemudian nanti dia dibagi dengan, ini kan 2 ya, nah, ini tadi belum dihapus, bentar, saya hapus dulu. Hapusnya, nah. Jadi di sini kelas modus,
kita cari dulu B1. B1 itu adalah selisih dari frekuensi kelas modus ini dikurang dengan kelas sebelumnya. Berarti kan 35 dikurangi 33, jadinya 2. Nah, di sini ada 2. Setelah itu dibagi dengan 2 ditambah selisih dari kelas modus dengan kelas setelahnya. Jadi 2 ditambah 28. Kemudian dikali dengan 20. 20 ini sama kayak tadi. Jadi rumusnya itu pasti sama, L0 ditambah interval kelasnya. Nah, di dalamnya ini mungkin agak beda dengan yang si median tadi. Kalau untuk modus, dia B1 per B1 tambah B2. Jadi di sini nanti 2 per 30 dikali 20. Terus ditambahkan dengan tepi bawah kelasnya, jadi 90,83 di sini. Cukup jelas ya, ini sebenarnya tinggal masukin rumus aja. Ada pertanyaan? Kita masih ada slide-nya lumayan panjang untuk hari ini. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa di-keep dulu aja ya. 8:30, nanti kita akan coba untuk nanti ada latihan soal, nanti mungkin situ kan bisa langsung dapat nanti ide dari median, min, dan modusnya. Oke, sekarang tunggu saya hapus lagi yang ini. Nah, ini ada rangkuman dari measures of centers. Jadi tadi kita ada bahas mean, ada median, mode, dan mid-rank. Oh, tadi mid-rank belum dibahas ya, tapi mid-rank itu sebenarnya adalah nilai maksimum ditambah nilai minimum dibagi 2. Jadi kalau nanti kalian punya data, kan pasti ada nilai paling kecilnya kan, min. Di sini ada max. Nanti tinggal ditambahkan min sama max dibagi 2, itu tengah-tengah dari ranknya nanti. Tapi ini jarang dipakai sih. Mostly kita pakainya min, median, dan modus. Kayak gitu. Bentar. Dulu. Oh, ini tadi udah. Tadi saya 2 kali bikin slide-nya. Sorry, ini kita skip aja. Nah, ini ada perbandingan pros dan cons dari masing-masing central measures tadi. Jadi, kalau min, keuntungannya adalah kita akan memperhitungkan setiap data value ke dalam rata-rata. Kemudian dia tidak terlalu bervariasi, maksudnya dia tuh paling mendekati rata-rata populasi sesungguhnya sebenarnya. Cuman kelemahannya adalah dia tuh sensitif terhadap data yang ekstrim. Tadi udah kita bahas juga yang ini. Nah, kalau median itu keuntungannya adalah dia resisten, artinya dia tidak terpengaruh sama extreme value. Cuman kelemahannya kita agak repot, harus sorting datanya dulu sebelum kita melakukan perhitungan median. Nah, kalau mode, kebetulan nggak ada konsep ya, mods ini atau modus, dia adalah satu-satunya yang bisa digunakan pada data nominal. Masih ingat apa itu data nominal? Saya mau tanya sama Aulia Rizky. Aulia Rizky ada? Ada, Bu. Oke. Nominal data apa ya? Masih ingat nggak? Data dengan level pengukuran yang paling rendah ya, Bu. Yang ada kategorinya gitu. Ya, contohnya? Misalnya yang kayak pengelompokan gitu, Bu, kayak yang nilainya di bawah 50 gitu. Oke. Ada yang bisa, kenapa? Kayak misal perempuan sama laki-laki gitu ya, Bu? Ya, betul. Itu contohnya perempuan sama laki-laki. Tapi sebenarnya nominal data itu apa sih? Data nominal itu apa ya? Ada yang mau bantu jawab? Izin, Bu. Izin, silakan. Siapa duluan tadi? Salwa kayaknya duluan. Silakan, Salwa. Oke, data nominal itu ini kan level data yang paling rendah itu yang nggak ada urutannya gitu. Jadi antar semua data itu setara. Tadi kayak contohnya udah disebutkan gender. Iya, betul. Jadi sebenarnya nominal data itu paling gampangnya data kategorik, di mana setiap kategori itu setara levelnya gitu. Selain nominal kan kemarin juga ada ordinal ya. Ordinal itu contohnya seperti sangat puas,
biasa aja, kurang puas, dan tidak puas gitu. Itu juga kategorik, tapi dia ada tingkatannya gitu. Nah, kan ada tingkatannya namanya ordinal. Jadi gampangnya adalah nominal itu data kategorik yang tidak ada levelnya, gitu, yang tidak ada urutannya. Itu gampangnya. Dan tadi benar, contohnya gender, laki-laki atau perempuan gitu, atau misalnya status perkawinan gitu, kawin, tidak kawin, cerai gitu misalnya. Itu kan sebenarnya tidak ada yang lebih tinggi kedudukannya kan gitu. Maksudnya kalaupun belum kawin bukan berarti dia lebih rendah daripada orang yang sudah kawin. Atau kalau dia laki-laki bukan berarti dia lebih tinggi daripada perempuan. Nah, karena tidak ada level atau tingkatan order, maka dibilang namanya nominal. Paham ya, Aulia? Paham, Bu. Oke, makasih. Lanjut lagi kita ke mid-rank. Mid-rank ini dia jarang dipakai sebenarnya, jadi saya cenderung jarang membahasnya, tapi kita nggak apa-apa bahas aja karena ini masuk ke dalam materi. Dia gampang dihitung, karena rumusnya tadi sepertinya gampang ya, tinggal max tambah min dibagi 2, tapi dia sensitif terhadap nilai yang ekstrim gitu. Kenapa kira-kira dia sensitif terhadap nilai yang ekstrim? Ada yang bisa jawab? Izin Bu, mungkin karena max sama minnya jaraknya terlalu jauh gitu Bu. Iya, betul. Karena rumusnya saja adalah max dan min. Artinya nilai ekstrim itu kan biasanya kalau nggak min, dia kan di max ya posisinya. Jadi akan sangat mempengaruhi mid rank kita. Oke, benar tadi yang dibilang sama Patricia. Oh ya, tadi saya lupa nanya, kenapa modus itu bisa merupakan the only measure that can be used with nominal data? Satu-satunya pengukuran yang bisa digunakan untuk nominal data. Sementara yang lain, min, median, dan mid-rank nggak bisa. Ada yang bisa bantu jawab nggak? Saya coba tanya sama Hilbrary. Ayo. Ya, silakan Hilbrary. Kira-kira Hilbrary bisa memberikan ini nggak, gambaran nggak, kenapa ya kira-kira modus ini dikatakan sebagai satu-satunya ukuran yang bisa digunakan untuk nominal data? Artinya kan yang lain ini nggak bisa nih buat nominal data. Tadi masih ingat kan nominal data apa, Hilbrary? Panggilannya apa ya? Saya lupa. Berry, Bu. Panggilan Berry. Oh ya, Berry. Nominal data tadi kan yang kategori yang nggak ada urutannya dengan Bu, yang nggak ada. Ya, betul. Nah, kenapa dikatakan modus itu satu-satunya pengukuran yang bisa kita pakai untuk data yang nominal? Kenapa yang lain nggak bisa? Punya tebakan nggak? Tebak aja nggak apa-apa. Mungkin karena nggak ada tingkatannya gitu mungkin Bu. Karena nggak ada tingkatannya. Berarti selain itu ada yang lebih ini nggak? Ada yang lebih mengena nggak jawabannya? Boleh sih, tadi hampir benar. Ada yang mau bantu menyempurnakan nggak? Izin membantu, Bu. Ya, silakan. Mungkin seperti yang dikatakan Bereri tadi, itu tidak ada levelnya, itu kan seperti laki-laki sama perempuan. Kalau sebagai contohnya itu misal jumlah laki-laki 50, sedangkan jumlah perempuan ada 20. Kalau misal kita mencari rata-rata itu kan 35. Nah, 35 itu kan kita tidak bisa mendefinisikan itu laki-laki atau perempuan begitu, Bu. Iya, jadi sebenarnya benar yang tadi dibilang, tapi mungkin saya ingin melengkapi aja. Tadi yang sudah disampaikan sama Fendi dan Berry tadi benar. Untuk melengkapinya adalah kenapa modus itu dikatakan sebagai the only one. Tadi jawabannya udah dijawab sama si Berry dan Fendi. Tapi kenapa yang lain nggak bisa? Karena yang lain itu kalian lihat rumusnya dia pakai rumus kan untuk ngitungnya. Artinya kalau suatu yang rumus, dia nggak bisa untuk pertanyaan kategorik. Gitu. Karena kita nggak bisa membagi gender kan. Tapi kalau membagi jumlah gitu, itu bisa. Jadi kenapa ini dikatakan sebagai satu-satunya ukuran untuk yang nominal? Karena yang lain ini dia pakai formula, jadi dia hanya bisa untuk data yang sifatnya kuantitatif, kayak gitu. Nggak bisa untuk yang kualitatif. Itu aja sih, ini sebagai knowledge tambahan aja ya. Sebentar, karena saya ada pengamen lewat, jadi agak berisik nih. Oke, lanjut ya. Nah, sebentar ya.
Oke, lanjut ya. Ini slide terakhir untuk part 1 yang tentang central measurement. Di sini kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, why bother learning central measure? Kenapa kita perlu repot-repot mempelajari ukuran pemusatan? Itu karena ukuran pemusatan ini memberikan kita gambaran umum tentang datanya. Kemudian dia membuat kita juga untuk paham tentang distribusi datanya, simetrikal atau melencengkah gitu. Pernah dengar tentang kemelencengan nggak dulu ke SMA? Di matematika SMA? Ada yang pernah dengar tentang skewness atau belum ya dulu ya? Nah, di sini contohnya gini. Ini Pak, ingat kan ini gambar apa yang baris yang bersusun? Gambar apa ini? Histogram. Ya, betul. Betul, ini histogram. Nah, histogram ini kita bisa buat garis yang memuncaki yang melewati setiap puncak dari barnya. Kalau kita hubungkan puncaknya, dia akan membentuk kurva seperti ini. Nah, nanti dari bentuk kurva ini kita bisa tahu ini distribusinya simetris atau melenceng. Nah, apa itu simetris dan melenceng? Nanti kita akan bahas di part berikutnya. Tapi saya mau ngasih tahu bahwa dari histogram, kalian bisa langsung point out modusnya apa. Modusnya pasti adalah bars dengan bar yang mempunyai bars yang paling tinggi, itu adalah modusnya. Karena juga modus ya, yang paling banyak muncul. Kemudian mediannya adalah yang di tengah, kira-kira seperti inilah mungkin ya. Ini cuma contoh aja ya, dan mean itu bisa di mana aja, bisa di sini misalnya. Let's say misalnya gambarnya seperti ini. Kita akan bisa ngelihat kurvanya, dan dari sini kita bisa mengestimasi ini simetris atau dia melenceng. Nah, kita bahas apa itu simetri dan skewness. Nah, simetri dan skewness itu dia melihat bagaimana data terdistribusi. Idealnya kita pengennya kurvanya normal kayak gini. Di mana ketika sebuah kurva normal dan dia simetris seperti ini, saya kasih gambar ya di sini ya, kasih garis. Di mana ketika dia simetris seperti ini, maka min-nya, mu-nya atau min-nya itu akan bertumpuk sama median dan modus. Jadi baik rata-rata maupun median maupun modus dia akan bertumpuk satu titik, sehingga ketiga ukuran pemusatan tadi bisa bersatu gitu. Mereka bertiga itu jadinya akan ngomongin angka yang sama. Kalau misalnya kayak gini tadi contohnya, mod, median, dan min-nya itu kan berbeda nih angkanya. Artinya kita bilang bahwa datanya ini agak melenceng nih gitu. Tidak ada satupun, maksudnya mereka ini beda suara tiga-tiganya, walaupun bisa dipakai, tapi mereka beda suara. Idealnya dalam penelitian tuh kita pengennya kayak gini nih, dia simetris, jadi median, min, dan modusnya bertumpuk, dia satu suara menyatakan angka yang sama, idealnya. Tapi di real life ini tidak pernah terjadi, jarang banget terjadi gitu, karena pasti ada melenceng-melencengnya di datanya. Cuman, bentuk ideal yang disebut dengan kurva normal ini dijadikan sebagai dasar oleh para ilmuwan gitu, expert di bidang statistik untuk menurunkan rumus-rumus gitu, termasuk misalnya nanti rumus untuk uji hipotesis maupun rumus untuk pengujian yang lain. Jadi dari sini nanti dasarnya. Kalian perlu paham tentang ini dan bagaimana bentuk kurva ini bisa terjadi. Jadi kurva ini terbentuk dari histogram awalnya, di mana histogram ini melambangkan frekuensi dari setiap kelas data. Kita jadikan dia sebagai kurva kayak gini, dan kita pengennya sebenarnya dia simetris seperti ini, karena ketika dia simetris, min, median, dan modusnya bertumpuk di satu titik. Jadi kita bisa dengan lantang gitu bilang, oh nilai tengah data ini adalah misalnya 100 gitu, karena X bar-nya, karena min-nya, mediannya, modusnya semuanya 100. Jadi lebih sangat-sangat meyakinkan gitu. Kalau kita punya data, tapi kan ini tadi kehidupan normal ya, maksudnya keinginan kita, ideal life-nya. Kalau di real life-nya, itu selalu melenceng, biasanya seperti ini. Nah, kemelencengan ini ada dua. Ada yang positif, ada yang negatif. Positif itu ketika ekornya, kita bisa lihat dari jenis ekornya, kayak yang tingginya melencengnya. Kalau ekornya atau tail-nya itu ke kanan, condong ke kanan, itu berarti dia positif skew. Kalau dia ke kiri, itu berarti negatif skew.
Nah, kita lihat contohnya kayak gini. Nah, ini contohnya. Kalau yang simetrik, tadi udah saya sampaikan bahwa dia bertumpuk mode, median, dan mean-nya. Kalau yang ke kiri atau melenceng ke kiri, kita bisa lihat bahwa di sini modusnya tetap paling tinggi. Jadi modusnya ada di sebelah kanan. Kenapa modusnya di sebelah kanan? Karena kita bisa lihat dari yang paling tinggi nih. Ini pasti modusnya di sini. Median tuh selalu di tengah. Jadi mau dia melenceng atau mau dia simetrik, median itu pasti ada di tengah data. Namanya juga median adalah nilai tengah kan ya. Jadi dia pasti di tengah-tengah sini. Nanti mean-nya di sini. Kalau dia melenceng ke kanan, nanti kalau misalnya kalian ketemu soal gitu, tentukan mana mean, mana median, mana modusnya, dan kalian disodorkan grafik yang melenceng ke kanan seperti ini, kalian bisa langsung menunjukkan bahwa ini yang puncak bukitnya gitu, puncak kurvanya itu pasti modus gitu, karena modus adalah yang nilainya selalu paling banyak. Dan yang tengah ini pasti median, karena median adalah nilai yang selalu di tengah. Nah, sisanya apa? Sisanya pasti mean, karena satu-satunya dia nih yang belum ada tertulis ya. Sisanya pasti adalah mean. Kayak gitu sih. Perbedaan dari yang negatif skewed sama yang positif skewed. Ada pertanyaan nggak untuk yang skewness? Biasanya nanti kalau ketika di soal atau misalnya seandainya di keluar pas ujian ya, pertanyaan tentang skewness itu mostly menyuruh kalian untuk mengidentifikasikan yang mana mode, yang mana median, yang mana mean-nya kalau di satu grafik kayak gitu. Nah, terus kenapa kita perlu tahu tentang kemelencengan? Yang pertama, karena kemelencengan ini bisa secara cepat menunjukkan kita di mana outliers-nya. Sekarang saya mau ambil gambarnya, misalnya ini deh, sini ya. Kecilin dulu. Salah. Misalnya kita punya gambarnya ini aja nih misalnya. Yang mana yang outlier-nya? Kalau dari gambar ini, ada yang bisa ngasih pendapat? Dari gambar ini, tadi kan kita di sini disebutkan bahwa keuntungannya kita mempelajari skewness adalah untuk mengidentifikasi keberadaan outliers. Outliers itu apa ya? Ada yang masih ingat nggak outliers? Jangan-jangan lupa nih outliers apa? Saya tanya deh sama Cynthia. Cynthia ada? Cynthia, hadirkah kamu? Cynthia, mana Cynthia? Kalau di chat iya, Bu. Hadir, Bu. Oh, iya. Maaf suaranya agak putus-putus, Bu. Oh, tadi ke toilet ya? Oke, udah selesai ke toiletnya. Iya. Sudah, Bu. Oke. Ya, outliers apa ya, Cynthia ya? Outliers itu data yang, kalau nggak salah, yang menyimpang gitu ya, Bu? Yang pencilan, ya. Atau bisa dibilang beda sendiri dia dari teman-teman lainnya. Nah, di sini kan diceritain gini nih Cynthia, bahwa skewness itu bisa memberitahu kita tentang keberadaan outliers. Nah, kalau dari gambar ini, kira-kira outliers-nya ada di mana ya? Bisa nggak Cynthia identify dari grafik ini, outliers-nya yang mana? Tadi kita udah bahas ini, ada median di tengah, terus nilai tertinggi itu modus, yang merupakan puncak bukitnya, dan ini adalah mean. Kalau kayak gini gambarnya, kira-kira outlier itu di sebelah mana ya? Cynthia? Oh, masih ada? Cynthia-nya hilang. Gimana Cynthia-nya? Putus kali ya koneksinya. Terus saya mau tanya sama Bimantika Bintang. Bimantika Bintang ada? Kedengeran nggak suara saya? Jangan suara saya yang hilang nih. Oke. Suara saya kedengeran? Jelas? Dengar, Bu. Oke. Sedangkan Bimantika kemarin panggilannya Bima ya? Aku lupa. Saya lupa. Bintang, Bu. Oh, Bintang.
Oke, silakan Bintang. Outliersnya yang mana kalau dari gambar ini? Kalau dari situ Dari ini. dari frekuensi yang kecil, Bu. Iya, betul. Berarti yang mana? Yang dari situ, ya, Bu. Sini, ya betul. Jadi outliersnya pasti yang frekuensinya paling kecil, jadi sekitar sini posisinya. Thank you ya Bintang ya. Kemudian Ya, Bu. si skewness ini dia juga bisa menunjukkan pada kita penumpukan value tertentu. Misalnya dari mana kita tahu penumpukannya ada di mana? Tentunya dari modusnya. Karena modus adalah yang frekuensinya paling tinggi, berarti kalau ada penumpukan di sini nih posisinya. Kayak gitu. Terus skewness ini juga bisa mempengaruhi model statistik, terutama nanti ketika kalian belajar regresi di pertemuan setelah UTS nanti ya, ada tentang regresi. Kalian akan kembali bertemu dengan konsep skewness ini. Jadi untuk regresi itu ada asumsi namanya yang harus dipenuhi. Nggak serta-merta semua data itu bisa langsung dimasukkan ke regresi. Nggak semua data bisa seperti itu, tapi ada asumsi-asumsi atau requirement yang harus dipenuhi dulu. Misalnya untuk regresi, syarat utamanya dia itu harus terdistribusi normal datanya. Nah, apa itu distribusi normal? Sebenarnya ini belum pelajaran saat ini ya, tapi saya mention aja distribusi normal itu adalah yang sebarannya kayak gini, yang simetris dan mode mean mediannya di tengah. Nah, tapi kalau data kita nggak normal, bagaimana cara kita agar tetap bisa pakai regresi gitu? Tetap bisa, caranya nanti kita normalkan dulu datanya. Nah, bagaimana menormalkan data itu materi yang lain, nanti kita akan pelajari ya. Tapi di sini saya cuma mau menyampaikan bahwa skewness, kalian perlu tahu tentang skewness, karena nanti akan ketemu lagi konsepnya ketika belajar regresi nanti di setelah UTS, jadi masih agak lama sih. Kemudian jenis-jenis skewness, tadi kita bahas ya. Nah, kalau dia mean, median, dan modusnya itu sama, mean sama dengan median, sama dengan modus, berarti dia disebut dengan normal atau simetris. Kalau misalnya mean-nya kecil dari median, dan mediannya kecil dari modus, berarti ini melenceng kemana? Ke kiri atau ke kanan? Kan tadi melenceng itu ada dua ya, ada ke kiri, ada ke kanan. Kalau kayak gini, kira-kira melencengnya kemana? Kalau mean, mediannya, mean-nya paling kecil, min kecil dari median, kecil dari modus. Saya mau tanya sama Disa. Disa Indi Arvinti, ada? Ada, Bu. Iya, Disa. Bisa hidupin kameranya? Bentar, Bu. Oh, kalau dandan dulu, nggak apa-apa deh, matiin kamera aja. Jangan-jangan dandan dulu nih. Enggak, Bu. Nggak apa-apa deh, kalau gitu biar cepat aja. Silakan dijawab bisa. Kalau misalnya mean-nya kecil dari median, kecil dari modus, kira-kira ini skewness yang mana? Positif atau negatif? Kalau yang tengah itu berarti negatif ya, Bu? Kalau yang ini ya, yang sedang saya sorot ini? Iya. Oke, berarti yang negatif, betul. Karena ini gambarannya sebenarnya sama dengan yang ini nih gambarnya nih. Ini dia gambarnya. Mean kecil dari median, kecil dari modus. Jadi dia akan melenceng ke kiri atau negatif skewness dia namanya. Jadi kita bisa bilang di sini ini melenceng ke kiri sama dengan negatif skewness. Nah, sekarang kalau mean besar dari median, besar dari modus, berarti ini melenceng kemana? Bisa? Melenceng ke kanan berarti yang positif. Dan ingat sekali lagi bahwa untuk cara cepat menotis ini melencengnya kemana, patokannya adalah si ekornya ya, ekor dari kurvanya. Kalau ekornya ke kiri, ini berarti melencengnya ke kiri. Kalau dia ekornya ke kanan, berarti dia melencengnya ke kanan. Paham ya untuk yang kemelencengan? Ada pertanyaan untuk yang tentang kemelencengan?
Setelah ini kita akan masuk ke variasi. Ada pertanyaan? Pada lemes? Thank you ya Disha ya tadi. Baik, Bu. Saya anggap udah paham ya. Pada diam semua nih. Iya, Bu, ya. Terpaksa ngejawab, iya, oke. Nah, ini variasi nih. Ya, mungkin udah pada pusing ya, semuanya udah mulai pusing. Tapi jangan pusing dulu, karena berikutnya akan lebih pusing lagi di pertemuan ketiga, keempat. Tapi nggak sih sebenarnya, nggak segitunya sih sebenarnya. Yang penting kunci dari mata kuliah ini adalah kalian banyak-banyak latihan soal, baca-baca contoh-contoh soal yang ada di buku teks itu yang kemarin saya rekomendasikan. Lebih cepat pahamnya kalau dari situ sih. Nah, sekarang kita masuk ke variasi. Jadi tadi kita kembali lagi ya ke bagian utama bahwa deskriptif statistik itu ada center, variation, dan relative standing. Tadi kita udah paham tentang ukuran pemusatan, dia memberikan gambaran tengah dari suatu data, makanya namanya center. Sekarang kita mau lihat bagaimana data itu bervariasi atau tersebar, bagaimana dia tersebar, apakah dia heterogen atau homogen. Nah, ini juga merupakan suatu hal yang menarik untuk dibahas dalam penelitian, karena ketika suatu populasi itu heterogen, gitu, kita berarti mungkin nanti ketika misalnya membuat rata-rata, itu akan menjadi sebagai tambahan insight juga. Jadi misalnya gini, misalnya pemerintah mau ngasih bantuan ke suatu daerah, pemerintah perlu tahu dulu nih, gitu, di situ tuh penduduknya heterogen nggak pendapatannya, gitu, atau homogen. Kalau misalnya homogen, oh berarti mostly sana miskin nih, kita jadikan priority dalam memberikan bantuan, misal ya, misal. Kalau heterogen, berarti ada yang kaya, ada yang miskin, dan mungkin proporsinya sebanding, mungkin kita bisa membuat dia menjadi lower priority. Kita kasih dulu ke yang homogen kemiskinannya, misalnya seperti itu. Kita masuk ke variasi nih. Nah, sekarang ini variasi, jadi dia itu intinya gini, apa itu variasi? Ukuran yang melihat bagaimana data itu homogen atau heterogen, intinya kayak gitu sih sebenarnya. Nah, bagaimana kita melihat bagaimana kita mengidentifikasi keheterogenan atau kehomogenan data, itu kita lihat dari standar deviasi dan variansia. Ini sebenarnya udah pernah dengar kan ya waktu SMA ya? Varian sama standar deviasi? Pernah dengar? Oke. Nah, selain itu kita juga bisa pakai rank. Namanya rank kan interval gitu ya, jadi max dikurang min. Nah, cuman si rank ini jarang dipakai karena dia sensitif terhadap nilai ekstrim. Sehingga yang sering dipakai adalah si variance dan standar deviasi. Ini sebenarnya standar deviasi sama variance ini kakak adik sih gitu. Karena kalau kita dapat variance, kita juga akan dapat standar deviasi. Karena si standar deviasi ini kan adalah akar dari si variance. Jadi akar dari si sigma kuadrat adalah sigma di sini. Nah, ini ada perbedaan. Notice ini ya, ada perbedaan simbol. Kalau dia sigma, yang kayak O gini, itu adalah simbol standar deviasi untuk populasi. Tapi kalau untuk sampel, kita pakai simbolnya S. Seperti itu. Nah, kita langsung aja ke contohnya untuk yang rank. Rank seperti namanya ya, max dikurangin min, itu gampang banget ini. Jadi tinggal misalnya kita punya data seperti ini, berapa ranknya? Gitu. Ranknya ya, nilai maxnya 100 dikurangi minnya 5, jadi 95. Nah, kalian lihat kan bahwa ini sangat terpengaruh pada nilai ekstrim. Di sini kita punya nilai ekstrim 100, padahal semuanya ini 5 nih sebenarnya nilainya. Misalnya gitu, misalnya di kelas itu nilainya 5 semua. Ada satu yang 100, sehingga kesannya ranknya jadi lebar banget 95, jadi jomplang banget nih gitu. Nah, karena dia sensitif terhadap nilai ekstrim, dia kurang reliable gitu. Jadi kita lebih cenderung pakai yang berikutnya, standar deviasi. Sebelumnya juga ada mid rank sih, ini juga sama kayak yang tadi, jarang dipakai. Mid rank itu tinggal maksimum ditambah minimum dibagi 2, tapi jarang dipakai. Karena dia sangat sensitif terhadap nilai ekstrim. Cuman kalian perlu tahu aja, in case nanti keluar gitu soalnya di ujian gitu. Karena kan nanti pas ujian, yang bikin soal kan urunan ya dari masing-masing pengajar. Jadi siapa tahu nanti dosen lain ada yang ngeluarin tentang itu, kalian harus tahu apa itu rank gitu. Jadi bisa nanti ngitung. Saya mau masuk ke yang favorit saya aja, itu standar deviasi. Ini favorit saya sebenarnya untuk ukuran variasi, karena dia lebih intuitif dan masuk akal aja gitu. Nah, standar deviasi itu apa sih gitu? Standar deviasi itu sebenarnya untuk alat ukur untuk mengetahui seberapa jauh setiap data point dari minnya.
Jadi saya kasih ilustrasi kayak gini. Misal nih kita punya data kayak gini. Nah, ini adalah yang tengah misalnya. Nah, kita pengen tahu masing-masing orang ini seberapa jauh jaraknya dari rata-ratanya. Kalau misalnya semakin jauh jaraknya, artinya dia semakin apa? Dia tahu nggak? Saya mau tanya aja deh. Saya kalau ditanyain gini nggak ada yang jawab nih. Hadian. Iya, Bu. Hadian, kalau misalnya suatu data, jadi kan kita punya data nih, kita dapat rata-ratanya. Kemudian kita hitung jarak dari masing-masing data terhadap rata-ratanya, terus kita ketahui bahwa jauh nih jaraknya. Semakin jauh jarak suatu titik data terhadap rata-ratanya, maka artinya dia semakin apa? Mungkin semakin jauh interval atau range-nya mungkin. Istilahnya semakin heterogen namanya. Atau bisa juga dibilang semakin beragam. Karena kan semakin jauh dia dari rata-ratanya. Kalau misalnya kita gambarkan dalam bentuk scatter plot, saya tadi masih ada scatter plot saya mana ya? Nah, ini deh misalnya. Hapus dulu. Kalau kita gambarkan dalam bentuk scatter plot, misalnya kita punya data nih. Let's say dia rata-ratanya di sini, misalnya yang gini rata-ratanya di sini misalnya. Kita hitung titik-titik yang lain, jaraknya ke rata-rata berapa ya? Semakin jauh dia dari rata-rata, artinya dia semakin heterogen, semakin berbeda dengan datanya. Kita bisa bilang bahwa oh tidak mengelompok nih datanya, ternyata menyebar. Nah, on the other hand, gitu sebaliknya, kalau misalnya nanti data tersebut mengelompok atau deket-deketan titik-titiknya dengan rata-ratanya, kita bisa bilang bahwa ini homogen. Nah, kalau dia homogen, berarti si nilai min, nilai rata-rata tadi, dia akan lebih representatif dibandingkan untuk yang heterogen. Nah, biasanya variasi atau standar deviasi tadi itu kita pakai sebagai pelengkap ketika ngomongin rata-rata. Jadi ketika kita bilang rata-rata adalah 15 gitu dengan variasi sebesar 5 gitu. Jadi kita bisa bilang ke orang bahwa secara umum misalnya gini, nilai UTS ya misalnya. Nilai UTS-nya 75 gitu. Tapi variansinya ada 20 gitu. Variansinya standar deviasinya 20 misalnya. Artinya secara umum di kelas tersebut dapat 75 nih. Tapi ada variasi sebesar 20, artinya ada yang 95 gitu jaraknya gitu. Variasi jadi berkisar antara 75 sampai 95. Dan 75 ke bawah juga, tapi 55 ke 75. Karena variansi itu dia atas bawah ya. Jadi 20 ke atas dan 20 ke bawah seperti itu sih ininya standar deviasi. Kita balik lagi konsep standar deviasi tadi biar paham aja. Tadi di sini ya. Nah, kita hitung nih jarak tiap orang ini ke si min-nya. Nah, semakin jauh jaraknya berarti dia semakin mencar datanya. Semakin kecil jaraknya berarti semakin mengelompok. Nah, dari jarak ini kita hitung kemudian jarak itu kan dia bisa negatif ya. Bener nggak? Karena kan kalau kita bikin rumus, misalnya gini, rumus jarak itu XI kurang X bar. X bar ini adalah apa? X bar itu adalah apa? Rata-rata. Ya, XI ini adalah nilai datanya. Nah, kalau kita lakukan rumus seperti ini, XI dikurangi X bar, mungkin nggak nilainya positif? Mungkin nggak nilainya negatif, sorry. Mungkin nggak nilainya negatif. Ya, bisa kan nilainya negatif kalau misalnya dia ada di sebelah kiri minnya gitu. Nah, untuk menghilangkan kenegatifan, kita apain biasanya pada matematika? Biar nggak ada negatifnya. Dikuadratkan, ya. Makanya nanti rumusnya itu di sini adalah XI kurang X bar dikuadratkan. Nah, kemudian yang kita mau tahu adalah rata-rata jarak. Jadi oke lah, misalnya setiap orang jaraknya sekian gitu ke si min-nya, ke si rata-ratanya. Tapi jarak itu sendiri berapa sih rata-ratanya gitu. Jadi on average setiap orang itu berjarak berapa ya dengan rata-ratanya gitu. Nah, karena kita mencari rata-rata, makanya di sini kita jumlahin, sigmain. Nah, setelah di sigma kita bagi dengan jumlah sampelnya. Gitu. Ini kita dapat
variance namanya. Nah, terus saya langsung masuk saja ke sini rumusnya ya. Nah, terus kenapa di sini diakarkan lagi? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Ada yang mau coba jawab? Mungkin ini Bu, karena tadi di awal dikuadratin, jadi buat nyari nilai apa istilahnya, nilai aslinya gitu, jadi diakarin. Iya, betul. Karena tadi kita kuadratin, sekarang kita akarin lagi gitu, biar dia adil. Tadi udah dikuadratin dengan semena-mena, maksudnya kan suka-suka kita, aduh sini negatif nilainya, saya kuadratin gitu. Nah, ketika kita kuadratin, dia emang jadi positif, cuman kan jadinya double kan gitu ya, maksudnya multiplied value-nya, yang awalnya misalnya 3 jadi 9. Nah, untuk menghilangkan efek itu, kita akarkan lagi. Makanya jadinya rumusnya kayak gini. Paham? Paham, Bu. Oke. Nah, ada turunan rumusnya. Kayak gini rumusnya turunannya. Cuman kita tidak akan bahas turunannya. Saya hanya akan menjelaskan kenapa rumus untuk standar deviasi seperti ini. Untuk menurunkan rumusnya, kalau kalian memang mau untuk cari tahu, silakan nanti mungkin pas malam-malam lagi nggak ada kerjaan, boleh diturunin. Tapi untuk kasus ini mungkin kalian bisa catat aja nanti soalnya, atau pas dibikin cheat sheet nanti ya pas ujian nanti dicatat aja sih. Tapi kalau mau memang benar-benar mau menurunkan silahkan, karena saya tidak akan mengajarkan ini di kelas gitu. Ini bukan bagian dari kelas kita, ini kalkulus kayaknya kalau mau nurunin bakalan lama gitu. Jadi mendingan diterima saja ini, kalau mau nanti diturunkan silahkan, ada banyak referensi untuk mencari tahu kenapa rumusnya seperti ini. Tapi ini rumus yang bawah itu dari atas sebenarnya. Nanti bisa kalian turunin sendiri kalau mau. Gitu. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, kenapa dia N minus kayak gini ya? N aja kayak gini. Nah, ini rumus untuk populasi, ini rumus untuk sampel. Kenapa untuk sampel N-1 pembaginya, pembilang penyebut-penyebutnya? Ada yang mau coba jawab? Nggak ada? Siapa ya? Nanda. Nanda Dwi Wahyu. Mungkin agar lebih kecil gitu ya, Bu, daripada bilangan aslinya. Iya, bisa dibilang seperti itu sih. Tapi sebenarnya alasan utamanya berdasarkan percobaan sebenarnya. Jadi, ini namanya Bessel's correction. Kalian bisa cari tahu tentang Bessel's correction. Dan again, ini tidak kita bahas di kelas ini ya, karena ini penggunaan rumus, ini kalkulus nanti jatuhnya. Tapi dia berdasarkan percobaan, ketika mereka mencoba dengan menggunakan N saja, itu biasnya tinggi dibandingkan dengan ketika menggunakan N-1. Jadi kan bahwa ketika dulu orang merumuskan formula ini kan mereka compare ya dengan populasinya. Jadi mereka menciptakan satu populasi kecil dulu, dihitung berapa standar deviasinya, kemudian diambil sampel, kemudian mereka turunkan rumusnya. Gitu. Ketika mereka pakai N, itu biasnya lebih tinggi dibandingkan dengan ketika pakai N-1. Ada sih di sini saya kasih linknya kalau nanti mau belajar kenapa dia N-1, but I will not explain it here gitu karena ini terlalu rumit. Nanti kalian pusing, tambah lemes aja nanti di sini. Ini udah lemes Sabtu pagi gitu. Udah sarapan belum sih kalian? Udah sarapan belum? Nah, makanya lemes. Nah, nanti kalau saya jelasin rumus tambah lemes lagi, tambah lapar kan perutnya. Jadi nanti kalau makanya saya cuma cantumkan link. In case kalian mau explore more, silahkan. Tapi intinya adalah di sini N-1 karena itu berdasarkan percobaan bahwa dengan N-1 dia menghasilkan bias yang lebih kecil. Bias itu apa? Ada yang tahu nggak? Kita bahas sebenarnya kemarin. Default. Bias apa ayo? Aklis Mukorobin. Mau tanya Aklis. Nah, itu kalau bias itu misalnya kayak rawan terjadi kesalahan tuh, mungkin datanya nggak akurat atau default itu terjadi default. Ya, gitu tapi sebenarnya bias itu sebenarnya sama dengan error atau selisih dari populasi, nilai dari populasinya dikurangi dengan nilai sampelnya. Karena ingat bahwa statistik itu kita nyampel ya, bukan benar-benar dari populasi. Sehingga pasti ada errornya, ada selisihnya. Nah, selisih itu yang disebut dengan bias di sini. Nah, tadi ketika si expert di zaman dahulu kala gitu merumuskan rumus ini,
mereka ngebandingin, mereka bikin percobaan tuh dengan populasi sekian, mereka menciptakan populasi, terus mereka ambil sampel sekian. Ketika mereka melakukan perbandingan, mereka menemukan bahwa dengan N-1 itu nilai S-nya lebih mendekati, nilai N-nya itu lebih mendekati si sigma di sini. Sehingga diputuskanlah pakai N-1 sebagai penyebutnya. Gitu. Paham? Belum ya kayaknya ya. Tapi seperti itu kira-kira. Intinya adalah XI dikurangi X bar dipadatkan, disigmain, dibagi dengan N-1 kalau dia sampel, kalau dia populasi dibagi N langsung, kemudian diakarkan. Gimana? Tambah pusing kepalanya? Tambah lapar yang tadi belum sarapan? Kenyang akan rumus. Lumayan dulu. Oh ya, alhamdulillah kalau gitu. Kalau kenyang sama rumus, alhamdulillah. Oke, kita lanjut nih ke coefficient of variation. Siapa yang kepalanya udah pusing? Saya, Bu. Saya. Ya. Saya, Bu. Sabar ya, karena masih akan 1 semester nih di sini. Semangat ya. Oke, lanjut ke coefficient of variation. Nah, ada lagi nih, ini makanan apa lagi nih? Tadi ada standar deviasi, ada rank, ada lagi namanya coefficient of variation. Apalagi nih. Nah, coefficient of variation itu sebenarnya cuman modifikasi dari si standar deviasi aja sebenarnya. Jadi ketika terkadang kita kan perlu membandingkan dua hal yang berbeda, misalnya berbeda satuannya. Misalnya kita ingin membandingkan berat dengan umur, gitu, kilogram dengan umur. Jadi misalnya, let's say misalnya mau lihat tentang dua kelompok, yang satu kelompok A kita hitung beratnya berapa gitu, kelompok B kita hitung umurnya berapa. Kita mau lihat lebih bervariasi. Mari mungkin saya contohin aja kali ya. Anggaplah ini misalnya kelas 526 aja lah ya, misalnya kelas 526. Kita lakukan dua pengukuran. Pengukuran pertama diukur beratnya, kilogram. Terus yang kedua diukur umurnya. Bukan diukur ya umurnya, tanya aja umurnya berapa gitu. Terus kita mau lihat lebih bervariasi berat atau umur ya di kelas ini gitu. Nah, karena berat sama kilogram, kalau umur kan tahun, kita nggak bisa serta-merta membandingkan standar deviasinya. Jadi kan untuk ukuran keragaman kita pakai standar deviasi ya tadi ya. Jadi kita bisa bilang bahwa kalau misalnya kelas A, let's say misalnya kelas standar deviasi dari kelas A misalnya 7 gitu. Standar deviasi kelas B adalah 6 misalnya. Kalau dia adalah dua hal yang sama, maksudnya yang satuannya sama, atau bisa dibilang satu kategori gitu, kita bisa berkata bahwa, oh berarti sampel A ini lebih variatif, lebih heterogen dibandingkan sampel B. Apa dasarnya? Dasarnya adalah standar deviasi mereka, di mana si A ini standar deviasinya lebih tinggi daripada si B. Makanya di sini lebih variatif si A. Cuman ketika kita membandingin sesuatu yang berbeda satuannya, misalnya kayak tadi berat sama umur, kita pengen tahu lebih variatif, kelas ini lebih variatif secara berat atau secara umur gitu. Kita nggak bisa pakai standar deviasi gitu, karena beda rata-rata dan karena dia adalah dua hal yang berbeda gitu. Nah, untuk kasus seperti itu, kita pakai coefficient of variation. Rumusnya sebenarnya adalah kayak gini aja sih, standar deviasinya dibagi dengan X bar-nya dikali 100%. Nah, kenapa rumusnya seperti ini? Karena gini, ingat tadi bahwa X bar atau min rata-rata itu kan terpengaruhi oleh nilai ekstrim atau nilai sensitif ya. Jadi kita mau membuang kesensitifan itu tadi. Jadi kita bagi dengan X bar-nya. Meminimalisir efek sensitivitas tadi, kita bagi standar deviasinya dengan X bar, baru dikali 100%. Jadi bentuknya persentase. Misalnya gini lagi contohnya nih. Ujian statistik sama ujian ekonomi. Diketahui bahwa untuk kelas ini gitu rata-rata ujian statistiknya 60 dengan standar deviasi 6. Sementara ujian ekonomi rata-ratanya 700 nih misal ya, angkanya agak-agak ngaco tapi ini misal. Standar deviasinya 7 gitu. Jadi yang mana yang lebih bervariasi misalnya gitu. Kita nggak bisa langsung membandingkan standar deviasinya, karena kalau langsung dibandingkan, kesannya kan kayak si statistik ini
lebih homogen dibandingkan si ekonomi, padahal dia sendiri nilainya berbeda gitu, cara penilaiannya beda, skor maksimumnya beda. Ini misalnya yang tadi ini skor max-nya 100 misalnya, yang ekonomi skor max-nya 1000. Jadi kita nggak bisa langsung bandingin begitu saja. Nah, pakailah koefisien variasi tadi. Kita bandingkan untuk ujian statistik 6/60 dikali 100%, 10%. Nah, untuk yang kelas ekonomi, 7 dibagi 700, rata-ratanya, dikali 100%, dapat 1%. Nah, ternyata setelah dilihat koefisien variasinya, mana yang lebih heterogen, kira-kira? Statistik. Lebih heterogen statistik. Ya, betul. Kalau kita bandingkan cuma dari standar deviasinya aja, kesannya kan kayak lebih heterogen ekonomi ya. Nah, tapi setelah kita lihat dari coefficient of variation-nya, di mana kita meminimalisir, mereduce efek dari X-bar-nya, kita tahu bahwa oh ternyata sebenarnya lebih heterogen di statistik nih gitu nilainya. Itu kira-kira pengertian untuk coefficient of variation. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jelas semua? Jelas sepertinya, Bu. Oke, tadi sebenarnya ada soalan ya, tapi kita skip aja karena kita selesai jam 10 kan ya, jadi kita harus cepat aja nih. Udah 9.20 sekarang. Oke, terus ada lagi yang namanya, nah terus standar deviasi tadi selain gunanya untuk membandingkan keragaman antara beberapa kelompok, dia juga bisa digunakan untuk melihat adanya unusual atau extreme value dari suatu populasi. Jadi, kalian mesti ingat bahwa ada rule of thumb, ada aturan bahwa ini dari hasil penelitian dan percobaan ya, ditemukan bahwa sekitar 68% dari data itu dia jatuh di dalam rentang 1 kali standar deviasi. Maksudnya 1 kali standar deviasi itu apa gitu. Jadi, kalau kalian punya data, let's say 100 gitu. 68-nya biasanya akan jatuh di sini. 68-nya. Jadi, X-bar per, oke, 68% dari standar deviasi. Jadi misalnya gini, misalnya punya X-bar, apa ya, 5 aja deh misalnya. Standar deviasinya ada 3. Sorry, 3. Agak susah nulis pakai ini, sebentar. Jadi nanti, di sini adalah 5, di sini adalah 8, di sini adalah 5 dikurang 3, berarti 2. Jadi 68% data itu akan berada dalam rentang 2-8. Kayak gitu. Terus 95%-nya akan berada dalam rentang, ya 95%-nya akan berada dalam rentang 2 kali standar deviasi. Jadi 95% data akan berada dalam rentang ini. Nah, di luar ini itu dianggap sebagai nilai yang ekstrim. Kita cek dulu di sini. Dari ini ya. Nah, di luar dari ini itu dianggap sebagai nilai yang unusual atau nilai yang ekstrim yang sebenarnya tidak, yang akan jarang kita temukan. Nanti kalau dalam ujian biasanya ini keluarnya kayak gini nih. Nanti ketika kalian punya data, terus habis itu dicari tahu, disebutkan suatu angka gitu. Tentukan apakah angka berikut ini nilai ekstrim atau bukan. Nah, kalian bisa tentukan dari cari dulu X-bar-nya, kemudian cari standar deviasinya. Kalau nilai tadi besar dari X-bar tambah 2S atau kecil dari X-bar kurang 2S, intinya dia adalah yang masuk ke dalam kelompok yang di wilayah sini, itu pasti dia adalah nilai yang ekstrim atau unusual. Kayak gitu sih. Ini perlu diingat aja. Jelas. Bingung? Tadi sedang mencerna. Oh ya, kalau kalian lapar, boleh sambil makan ya. Saya juga sambil seruput-seruput minuman dan makanan. Saya nggak strict kalau untuk itu. Silakan sambil makan juga nggak apa-apa kok. Asal pas ditanya bisa jawab ya. Nah, ini tadi. Oke. Tadi itu rule of thumb-nya. Sekarang kita mau lihat contoh nih. Ini contohnya nih. Jadi ceritanya ada
Tempat nggak ya contoh karena udah 923. Oke, mungkin sebentar aja kali ya. Nah, di sini kita punya data tentang konsumsi tentang cookies. Di sini ada cookies. Kita ketahui bahwa rata-ratanya di sini 24. Kemudian standar deviasinya 2,6 nih misalnya. Berarti minimum value-nya berapa? Minimum value-nya adalah 24 dikurangi 2 dikali 2,6, dapatnya 18,8. Berarti kalau kita gambarkan garis, di sini nilai minimum 18,8 itu ada di sini. Nah, nilai maksimumnya adalah rata-rata ditambah 2 kali standar deviasi. Berarti 24 ditambah 5,2. Di sini 29,2. Nah, nanti kalau misalnya kalian disodori data, misalnya, tentukan jika misalnya ditemukan suatu choco chips, dia memiliki 15 choco chips dalamnya. Jika kalian menemukan suatu cookies dengan 15 choco chips di dalamnya, apakah ini usual atau unusual? Kalau 15. Ada yang tahu? Saya mau tanya sama Cindy Kasari. Iya, Bu. Ya, Cindy. Tadi kan kita lagi ngebahas tentang choco chips nih di sini. Jadi, ini sebenarnya penelitian tentang rata-rata jumlah choco chips di dalam satu biskuit kayak gitu. Nah, ditemukan bahwa tadi kan diketahui rata-ratanya 24, standar deviasi 2,6. Kemudian kita hitung minimum value-nya, di mana dia adalah min dikurangi 2 standar deviasi, dan maksimumnya adalah min ditambah 2 standar deviasi. Kita kan dapat 18,8 sama 29,2 nih. Let's say misalnya kamu menemukan choco chips yang cuma ada 15 chips di atasnya. Itu usual atau unusual berarti kasus itu? Unusual ya, Bu? Iya, betul. Karena dia ada di sebelah sini ya. Begitupun nanti kalau misalnya kalian menemukan choco chips dengan jumlah chipsnya 30. Berarti dia unusual. Udah masuk nilai ekstrim yang di luar dari batas ini. Ini yang saya coret-coret kelihatan kan ya? Yang saya gambar-gambar di sini? Iya, Bu. Kelihatan. Oke, soalnya pernah ini saya gambar-gambar ternyata somehow nggak tahu mungkin zoom-nya bermasalah, nggak muncul gitu di layar audiensnya. Jadi saya gambar-gambar nggak kelihatan. Oke, itu untuk yang rules of thumb. Ada pertanyaan nggak untuk yang ini? Intinya adalah standar deviasi tadi selain bisa digunakan untuk membandingkan variasi, kita juga bisa menggunakannya untuk menentukan apakah suatu nilai tentukan apakah dia ekstrim atau enggak. Nah, gunakanlah yang ini tadi ya, minimum atau usual value-nya tadi. Itu aja. Oke, kita mau, kalau nggak ada pertanyaan, kita ice breaking sebentar ya, sebelum ini habis ini kita agak padat nih, setengah jam terakhir, tentang relative standing and box plot. Tapi ini sebenarnya gampang sih, ini sebenarnya lebih ke mirip median. Kalau median dibagi 2, kalau ini dibagi 4, dibagi 10, dan dibagi 100. Kita mau ice breaking sebentar. Ada yang pernah nonton Tonight Show nggak? Pernah. Pernah ya? Ada tahu tebak gambar kan? Tebak gambarnya Tonight Show? Oh iya, Bu. Tahu. Tahu main yang kayak gitu ya? Ice breaking soalnya pada lemes dan kelihatannya lapar. Nah, oke, pertanyaan pertama cuma ada 2. Nah, ini pertama. Gambar apakah ini? Coba tebak. Cluenya adalah tabel frekuensi, Bu. Tabel frekuensi. Coba dijelaskan dulu siapa yang mau jadi volunteer. Kok cepet sih nombaknya? Siapa yang mau jawab dulu? Saya mau jelasin dulu dong, cepet banget nih. Gambar pertama, Bu, bel, friend, kue, sama NZ, Bu, jadi tabel frekuensi. Iya, itu cepet banget ya. Gampang nih soalnya berarti nih. Yang lain pada tahu kan ini tabel frekuensi ya? Ini tahu ya, pernah nonton ya berarti ya? Rame, Bu. Ya, oke. Oke, berarti kita lanjut ya ke ice breaking yang kedua, tebak gambar yang kedua. Saya cuma sempat bikin 2 nih. Jadi yang kedua nih, apa ini? Standar deviasi. Kok pada pinter sih? Ada tebak gambar pinter semua ya? Ya benar. Coba dijelaskan satu orang, siapa yang mau jelasin? Sebenarnya tahunya cuma 2, Bu. Ini standar. Ini asik. Yang ini nggak tahu ini siapa, Bu. Sebenarnya. Benar boleh aja. Yang ini adalah artis India ya. Namanya Sri Devi
artis senior gitu. Tapi benar jawabannya standar deviasi. Jadi yang ini standar. Aduh, pada pinter-pinter ya kalau main tebak-tebak gambar. Ini Devi, yang ini adalah ASI. Jadi jawabannya standar deviasi. Oke, selamat. Pada benar semua. Tadi siapa yang jawab ya tadi ya? Banyak yang jawab. Rame-rame Bu yang jawab. Oke, good job. Udah, itu doang tuh jawabannya cuma 2 yang saya bisa siapin. Kalau minggu depan ada yang mau siapin tebak-tebak gambar yang lucu-lucu buat ice breaking, boleh banget ya. Kita balik lagi nih ke materi kita. Yang untuk measure of relative standing and box plot. Nah, karena kita cuma punya setengah jam, kita agak cepat ya di sini ya. Jadi intinya adalah, kalau tadi kalian sudah membandingkan tentang ukuran pemusatan dan juga ukuran tentang variasi, sekarang kita mau melihat ukuran dari posisi suatu data relatif terhadap keseluruhan data. Nah, di sini kita akan pakai 2 measurement, z-score namanya, sama persentil, kuartil, dan desil. Saya bilang ini mereka bersaudara gitu, karena mereka mirip sebenarnya, cuma beda di jumlah pembaginya aja. Persentil 100, kuartil 4, dan desil itu 10. Nanti dia akan divisualisasikan dalam bentuk box plot. Oke. Nah, ini pertama dari z-score dulu. Z-score itu sebenarnya tujuannya adalah untuk menormalkan data dengan membuang efek atau pengaruh dari mean dan standar deviasinya. Maksudnya gini, kalau kita punya data, itu kan X-bar-nya bisa macam-macam. Jadi ketika kita mau membandingkan suatu data, misalnya let's say kalian punya data, digambarin dulu ya. Nah, misalnya nih X-bar 1, yang di sini X-bar-nya misalnya 5. Standar deviasinya ini 5, standar deviasinya 3 misalnya, di sini SD-nya. Terus punya data yang kedua nih, dengan standar dengan X-bar-nya yang berbeda, misalnya 100 X-bar-nya, standar deviasinya misalnya 11 kayak gitu. Nah, ini kan adalah ini karena dia berbeda secara X-bar dan standar deviasi, kalian tidak bisa langsung membandingkan antara SD-nya, standar deviasinya untuk membandingkan siapa yang lebih heterogen dan sebagainya. Agar kalian bisa membandingkan kedua data ini, dinormalkan dulu atau distandarkan dulu masing-masing angkanya gitu. Nah, caranya adalah dengan mengurangi, jadi setiap value tadi dikurangi dengan rata-ratanya dan dibagi dengan standar deviasinya. Jadi kita membuang efek atau pengaruh dari si rata-rata dan standar deviasinya. Jadi nanti dapat dia, jadi nanti dia akan menjadi nilai Z, di mana nilai Z itu merupakan nilai standar, dan dia pasti punya min-nya 0 dan standar deviasinya 1. Jadi bayangkan bahwa data yang banyak tadi, dia akan berubah menjadi suatu data baru, suatu data dengan X-bar baru, dan X-bar-nya itu pasti 0, dan SD-nya pasti 1 nanti. SD-nya pasti 1. Nah, kalau udah kayak gini, jadi mereka jadi karena udah standar, mereka jadi bisa dibandingkan. Itu fungsinya Z-score. Jadi kalau bingung mungkin saya gambarkannya gini aja kali. Jadi ada data nih, data 1 sama data 2. Mereka ini berbeda, jadi nggak bisa langsung di-compare. Agar bisa di-compare, masukkan mereka ke dalam kotak standarisasi, kotak standar. Nah, ketika mereka keluar dari kotak standar ini, sampel 1 tadi akan berubah menjadi data baru yang rata-ratanya itu adalah 0 dan standar deviasinya 1, dan sampel 2 akan berubah menjadi data baru, di mana kalau kita cari X-bar-nya, dia juga akan 0 X-bar-nya, dan standar deviasinya 1. Karena mereka berdua sekarang punya X-bar dan standar deviasi yang sama, mereka jadi bisa dibandingkan. Gitu. Nah, bagaimana cara menstandarkannya? Dengan mengurangi setiap value dengan X-bar-nya dan dibagi dengan standar deviasinya. Ada contoh ya. Saya hapus dulu. Nah, ini contohnya. Misalnya, suatu kelas, misalnya ini ada dua mata kuliah ya, saya bandingin. Nggak usah baca ini karena dia agak ribet gitu kalimatnya. Anggap aja gini, ada mata kuliah akuntansi dan pajak gitu misalnya. Di akuntansi rata-ratanya 35,9 dan standar deviasinya 11,1. Di pajak itu 44,1
rata-ratanya, dan standar deviasinya 9. Kemudian si Andi itu dapat 45 nilainya di akuntansi, sementara Budi yang belajar pajak dapat 60. Kita mau bandingin sebenarnya nilai siapa nih yang lebih tinggi gitu. Bandinginnya adalah dengan cara dijadikan Z-score dulu, nilai standarisasi. Jadi kita kurangi dulu 45, dikurangi rata-ratanya, dibagi standar deviasinya dapat 0,82. Yang ini juga 60 dikurang 44,1 dibagi 9 dapat 1,77. Oke, nah karena ada standar, kita bisa bandingin dan kita bisa bilang bahwa si Andi ini nilainya lebih rendah daripada si Budi, berdasarkan nilai yang standar. Kayak gitu. Paham ya untuk standarisasi? Paham, Bu. Oke. Nah, standarisasi ini sendiri nanti juga bisa dipakai untuk mengecek extreme values kayak tadi ya. Jadi kalau yang tadi kalian ingat bahwa extreme value itu adalah X bar plus 2S dan X bar minus 2S, ketika dia sudah menjadi Z-score, kalian hanya perlu melihat yang nilainya di atas 2 dan minus 2. Kenapa gini? Ada yang tahu nggak? Kenapa hanya perlu melihat 2 dan minus 2? Coba saya tanya sama Patricia. Patricia, bisa bantu jawab? Kalau menurut saya, karena tadi kan ini Bu, dia apa namanya unusual ya. Jadi dari rumus yang X plus 2S sama X min 2S, jadi pasti dia skornya kalau nggak kurang dari minus 2 atau lebih dari sama dengan 2. Gitu nggak Bu? Iya, jadi karena gini, karena si Z ini, seperti yang tadi disebutkan, dia min-nya pasti 0, dan standar dia, dan S-nya pasti 1. Sehingga yang tadinya X bar plus 2S ini jadi 2. Kan ini 0. S-nya 1, ini 2. Nah, X bar minus 2S, ini jadinya minus 2 aja. Karena X barnya 0 dan S-nya 1. Gitu. Jadi dia lebih, dia udah terstandar. Itu sih kira-kira. Paham ya? Kita masuk ke measure of location. Ini adalah menentukan bagaimana data itu posisinya terhadap suatu data. Jadi kalau dengan min, kita kan hanya bisa berbicara tentang data yang di tengah apa ya gitu posisinya. Nah, let's say kalian ingin lebih rinci lagi gitu. Saya tidak ingin cuma tahu yang di tengah, saya ingin tahu yang di titik 1/4 dan titik 3/4 gitu misalnya. Nah, kalau seperti itu kalian gunakanlah kuartil. Jadi nanti ada kuartil Q1, Q2 dan Q3. Nah, let's say misalnya kalian maunya lebih rinci lagi gitu. Jadi misalnya saya mau tahu data yang di titik 8/10 berapa ya gitu, di titik 8/10 atau di sini misalnya di D8 sekitar sini. Nah, kalau seperti itu gunakan desil karena dia membagi menjadi 10 data. Atau mau lebih ekstrim lagi, pakai persentil ketika kalian ingin lebih tahu rincinya. Jadi saya ingin tahu data yang di titik ke-75 apa ya, data yang di titik 75% apa ya, di titik 3/4 gitu misalnya. Maka bisa pakai persentil. Atau misalnya mau tahu data di titik 87 apa ya kira-kira gitu. Nah, itu bisa pakai persentil karena dia membagi jadi 100. Jadi mereka bertiga ini jadi nggak usah bingung ya, sebenarnya mereka berempat malahan. Sebenarnya konsepnya sama, cuma dibeda di pembaginya aja kayak gitu. Nah, ini ada contohnya. Ini saya bisa skip aja yang ini karena ini sudah jelas. Nah, untuk menghitung persentil, caranya adalah dengan, langsung aja ke contohnya ya. Misalnya kalian punya data seperti ini. Nah, kalau ingin mencari tahu persentil ke-23 apa, gitu, itu caranya adalah cari tahu dulu, bukan persentil ke-23, tapi data 23 ini merupakan persentil keberapa ya? Artinya gini, kalau kalian gambarkan suatu garis bilangan dari 0 sampai 100, kira-kira 23 ini di mana ya posisinya? Apakah di 50-kah? Atau di 40-kah? Atau di 72-kah? Misalnya gitu. Nah, kalian mau cari tahu dia di persentil keberapa ya? Nah, caranya adalah dengan melihat 23 di mana ya posisinya? Oh, 23 ada di sini nih. Terus sebelum 23 ada berapa angka gitu? Ada berapa value? Oh, ada 10 value. 10, nah di sini 10. Kemudian jumlah semua data ada berapa? 40. Berarti 1/4. Artinya si 23 ini ada di posisi ke 1/4 dari the whole line gitu, dari satu garis utuh. Kemudian dikali 100 karena ini persentil dan dapatlah 25. Nah, maka kita tahu bahwa
23 itu ada di sekitar sini nih. Kalau kita gambarkan garis bilangan ada di sini. Di persentil ke-25. Jadi bisa dibilang ada sekitar 75% dari data itu lebih besar dari 23 dan 25% dari data lebih kecil dari 23. Kira-kira seperti itu kurang lebih interpretasinya. Jadi dia cuma membandingkan posisi aja, makanya namanya relative standing gitu. Posisi saya ada di mana ya dari seluruh orang yang ada di muka bumi ini. Atau misalnya kalau kita bandingin dalam satu kelas lah. Kalau kalian nanti misalnya punya daftar nilai gitu satu kelas misalnya, kan ingin tahu posisi saya di kelas ini di persentil berapa ya gitu. Apakah saya di tengah-tengah 50%-nya gitu, ataukah saya agak di bawah? Nanti bisa pakai kayak gini persentil. Jadi sebenarnya konsepnya cuma gitu sih, membandingkan posisi kita dibandingkan dengan populasi kita kayak gitu. Nah, gimana kalau misalnya mau tahu tentang yang sebaliknya? Kalau tadi kan ada datanya, kita mau tahu posisinya di mana. Nah, kalau misalnya mau tahu sebaliknya, misalnya kalau yang persentil ke-25 itu datanya apa ya, misalnya kayak gitu. Nah, di sini kita bisa pakai, kebetulan sini contohnya persentilnya 18 ya. Saya mau tahu yang ada di posisi persentil 18 itu data apa gitu, data dengan nilai berapa. Nah, caranya tinggal, ya udah nih intuitif sekali rumusnya sebenarnya. Berarti yang ke-18 dibagi 100 dari jumlah semua sampel, dapatlah 7,2. Kemudian kita bulatkan ke atas menjadi 8 dan kita cari bahwa, dan kita lihat data yang ke-8 itu berapa ya gitu. Data yang ke-8 ternyata adalah yang, tunggu mana tadi dia, nah ini 22 data yang ke-8. Oh, berarti yang di persentil ke-18 adalah 22 nilainya. Seperti itu. Ini kurang lebih jelas kan ya untuk yang persentil, cara menentukan suatu data itu masuk ke persentil berapa, dan sebaliknya, kalau kita tahu persentilnya berapa, nilai apa yang diwakili oleh si persentil itu. Jelas kan ya? Jelas, Bu. Ya. Nah, kalau nanti untuk yang si desil dan kuartil, caranya sama, cuman kalian ganti aja 100-nya jadi 4 kalau untuk kuartil, kalau untuk desil ya dijadiin 10 di sini pembaginya. Seperti itu aja. Nah, sekarang kita masuk ke yang data berkelompoknya. Nah, ini tadi seperti saya bilang, rumusnya mirip sama yang median tadi. Kalau yang di median tadi kan ini setengah N ya. Kalau persentil berarti 1/100 N. Jadi kita cari posisi ke 1/100-nya gitu. 1/100 dari jumlah semua populasi. Jadi I-nya ini tergantung kalian mau cari persentil ke berapa. Misalnya mau nyari persentil ke 88 misalnya, berarti nanti 88 per 100. Saya mau cari persentil ke 88. Berarti dia adalah di posisi 88 dari 100 data gitu, dikalikan dengan semuanya. Dikurangi dengan frekuensi yang ada di sebelum kelasnya si persentil, kemudian dibagi dengan frekuensi dari kelas persentil tersebut, dikali dengan kelas width-nya, dan ditambah dengan batas bawah kelas sebelumnya. Kelasnya dia sendiri. Ini tadi kalau masih bingung, nanti coba ditelaah lagi ya setelah perkuliahan ini selesai, karena saya khawatir nanti nggak selesai semua nih, mungkin saya coba untuk selesaikan dulu aja materinya. Tapi sebenarnya sih sama nih. Nanti untuk yang kuartil juga gitu, tinggal 1/4 N dikurangi F dibagi F dan dikali C tambah L0. Sama kan ya? Dengan ini cuma beda di pembaginya aja. Jadi kalau kalian paham, dapat apa namanya ya, dapat idenya dari yang median tadi atau yang dari persentil, ini sebenarnya rumusnya sama aja, tinggal diganti-ganti pembilangnya aja. Terus habis itu yang ini untuk yang desil. Jadi dibagi 10, dikurangi frekuensi sebelumnya, dibagi dengan frekuensi dia sendiri. Nah ini nih, karena kita mencari posisi ke-10 kan, mencari posisi per 10, makanya I per 10 dikali N. Terus, ini untuk yang sebenarnya ada contohnya, kalau kita punya cukup waktu, saya nanti mau cobain go through one example. Nanti di sini ada beberapa other statistik lainnya terkait dengan posisi juga, terkait dengan kuartil sebenarnya. Ada yang namanya interquartile range, jadi Q3 dikurangi Q1, ada yang semi interquartile, jadi setengah dari si IQR, ada yang mid quartile, yang namanya mid ya berarti tinggal ditambahin aja ujung atas ditambah ujung bawah dibagi 2.
Kemudian dapatlah persentil, atau ada juga namanya persentil rank. Persentil rank itu P90 dikurangi P10. Ini untuk yang persentil dan kuartil sama desil. Kemudian mereka berempat, sorry bukan berempat, tapi cuma si kuartil aja. Oke, bagus. Itu bisa digambarkan, bentar ya. Refresh dulu. Digambarkan ke dalam grafik yang namanya box plot. Bentar, ini agak error sebentar. Oke, udah bisa lagi. Si kuartil tadi, dia bisa digambarkan ke dalam grafik yang namanya box plot. Kenapa namanya box plot? Karena tengah-tengahnya ada kotak kayak gini, makanya jadi nama box plot. Plot itu kan grafik ya, sinonim dari grafik, jadi grafik yang berupa kotak. Nah, si box plot ini, dia memberikan gambaran tentang 5 statistik atau 5 parameter. Makanya disebut dengan 5 number summary. Yang pertama, di tengah-tengah dia pasti akan ngasih tahu itu median. Jadi di kotak ini dia akan melambangkan paling kiri itu Q1 pasti. Di sini median atau Q2, di sini adalah Q3, kuartil ketiga. Terus di sini adalah nilai minimum dan nilai maksimum. Nah, ada juga yang modified, versi modified-nya masih sama sih, cuma ditambahkan outliers aja setelah minimum dan maksimum. Jadi dengan adanya modified box plot ini kita bisa cepat tahu data yang outlier yang mana ya? Atau kalau misalnya kalian diberikan grafik seperti ini, disuruh tentukan yang mana yang Q1 misalnya gitu, itu pasti yang sebelah sini. Mana Q3 itu pasti yang di sebelah sini. Mana yang minimum itu pasti sebelah sini. Terkadang dia juga bisa jadi nanti ditampilkan dalam bentuk tegak kayak gini. Tegak seperti ini. Nanti jangan bingung, karena sama aja sih. Nanti Q1-nya di bawah, tengahnya adalah median, atasnya adalah Q3, ini maksimum, ini outlier. Jadi outlier ingat dia adalah nilai yang di luar dari maksimum, kemudian di bawahnya adalah minimum, dan ini adalah outlier. Kayak gitu aja untuk yang box plot. Saya balikin lagi posisinya. Sudah. Nah, si box plot ini sendiri dia juga bisa dipakai untuk melihat kemencengan. Nah, kalau negatif skewed, dia seperti ini. Ini sebenarnya analogus sama yang tadi ya, sama yang grafik tadi. Kalau dia, tadi kan kalau dia melencengnya ke kiri, tail-nya atau ekornya kan ada sebelah kiri ya. Nah, ini sama, bagian besarnya ada di sebelah kiri, maka dia jadi negatif. Kalau positif skewed, tadi kalau kita ingat gambarnya, dia seperti ini, ekornya ke sebelah kanan juga sama, bagian yang kotak yang besarnya ada di sebelah kanan juga. Nah, kalau simetrik dia seperti ini karena mediannya, karena ini Q1, ini Q2, Q3-nya dia simetrik, jadi pasti tengah-tengah mediannya seperti ini. Itu aja untuk materinya. Selesai kita materinya. Sebelumnya sebelum ini ditutup, saya mau nunjukin sebentar tentang R. Sambil kalau ada pertanyaan silahkan diajukan. Sebenarnya tadinya saya mau ini sih, mau ada hands-on gitu. Jadi nanti nyari
Ini ada data, sederhana saja datanya, cuman tabel frekuensi dengan 5 kelas. Nanti kalian hitung berapa minnya, median, modus, Q1, D4, dan P75. Tapi sepertinya nggak sempet ya, jadi nanti mungkin ini jadi tugas aja. Saya posting juga di LMS. Saya mau liatin RStudio dulu sebentar. Kalau ada yang mau bertanya, langsung saja. Oh, ini ada pertanyaan di chat. Oh, cuman mohon izin, oke. Silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada yang mau bertanya, berarti udah pada paham semua ya? Nah, ini kira-kira tampilan. Oh iya, silahkan. Ini yang tadi sih Bu, yang desil persentil itu, kayak yang tadi tuh misalkan nyari 23 tuh ada di persentil berapa kan Bu? Nah, itu yang dipakai tuh emang 23 yang paling awal aja ya Bu? Soalnya kan kalau yang tadi tuh ada beberapa angka 23-nya tuh. Iya, yang paling awal aja. Karena kan dia emang datanya berulang. Jadi kita cuma tahu bahwa intinya adalah kalau saya punya 23 gitu, atau kalau misalnya saya dapat nilai 23, kira-kira saya di persentil berapa ya, kayak gitu. Dan bisa jadi ada beberapa orang yang jatuh di persentil yang sama gitu. Karena tadi bisa dilihat kan bahwa datanya cuma 40 gitu. Kalau 40 itu kita bagi 100, otomatis pasti ada value-value yang kayak kebagi 2 gitu di beberapa persentil. Jadi memang kita nggak bisa menentukan sih, kalau misalnya tadi ada yang berulang kayak 23-nya ada beberapa nih gitu. Yang mana yang dipakai, ya kita nggak bisa menentukan mana yang mau dipakai, jadi kita ambil yang pertama aja kayak gitu. Jadi intinya, karena pertanyaannya pasti gini biasanya. Kalau ada nilai ujian gitu, dan saya dapat 23, saya di persentil keberapa ya? Jadi pertanyaan cuma itu, saya ada di posisi mana. Jadi cuma melihat saya di mana posisinya dibandingkan seluruh populasi yang ada di kelas saya. Kalau misalnya ada orang lain yang nilainya sama, ya berarti kita di persentil yang sama kayak gitu. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, ini ada contoh untuk RStudio. Dia fungsinya itu sebenarnya untuk pengolahan statistik. Mungkin kalau kalian mau datanya kecil, kan tidak terlalu butuh data RStudio ya. Tapi saya karena sering pakai ini, jadi saya akan mencontohkan. Pertama yang perlu kalian tahu adalah ketika ingin menggunakan R untuk baca data dulu ya. Misalnya cara baca data itu ada macam-macam sih yang biasa disediakan oleh si R. Pertama-tama kalau pakai read Excel, kalian harus install yang namanya itu library, namanya read R. Jadi kayak gini, tinggal di-run aja datanya. Ini saya share ya kodenya, nanti kalau misalnya ada yang mau coba, sebentar saya share aja di chat. Atau nanti aja deh, bisa juga nanti saya liatin dulu aja. Jadi gini, kalau mau baca data dari Excel, tinggal pakai read_Excel, terus nama filenya apa. Tapi pastikan bahwa filenya ini ada di dalam folder yang sama dengan script R-nya. Jadi ada yang namanya environment. Kemarin di sini siapa yang pernah punya pengalaman modding ya? Saya lupa. Siapa yang pernah punya pengalaman modding? Kalau makro Excel sih kemarin buat KKM sih pernah nyoba Bu. Oke. Jadi kalau di sini si R itu dia adalah bahasa pemrogramannya. Nah, fungsionalitasnya yang macam-macam itu disupport sama library namanya. Library ini mungkin kita bisa anggap kayak add-ons gitu atau semacam ya tambahan gitulah ya. Add-ons lah kita bisa bilang. Jadi kalau mau baca Excel, kalian harus install dulu add-ons-nya. Atau library-nya read R. Caranya tinggal di sini aja, install, terus read R. Nanti install, terus udah deh, selesai. Kemudian ini harus dijalankan dulu, diaktifkan dulu dengan cara di-run. Jadi semua yang ada di sini di-run aja dulu. Kemudian untuk baca tabel, tinggal bilang gini, R, tolong bacakan data Excel. Jadi kayak gini kira-kira, tolong bacakan data Excel dari file saya yang namanya proyeksi ini. File saya yang namanya ini. Terus simpan dia ke dalam variabel yang namanya Indo. Jadi ini assignment ya, variabel assignment. Jadi nyimpan data ke dalam ini. Saya hapus.
udah selesai, saya punya data yang namanya Indo. Saya buka, nah tabelnya masuk. Jadi kebaca Excel-nya. Kalau ada yang di sini ada yang tahu GitHub nggak? Ada yang tahu GitHub nggak? Tahu. Tahu. Nah, saya sebenarnya udah upload di GitHub sih, tapi kalau link di sini belum. Saya mungkin share link GitHub-nya aja ya. Nanti bisa ambil di sana. Slide nanti juga akan saya share di LMS juga. Chat-chatnya mana? Di sini ada GitHub. Di situ script-nya. Nanti saya akan share juga sih sebenarnya. Kalau nanti kalian nggak paham tentang GitHub, nanti bisa saya share juga. Oke, jadi itu cara membaca Excel. File asli Excel-nya adalah nggak tampak sih di sini, nanti aja deh. Dan kebaca Excel-nya. Jadi ada dua cara untuk menginput data ke dalam R. Pertama, kalian bisa membaca dari external source. Ini dari external source. Bisa dari Excel, bisa juga dari CSV, misalnya comma separated value, atau macam-macam lah, JSON dan sebagainya. Atau kalian juga bisa ketik sendiri ke dalam R-nya. Gitu. Misalnya ini. Biasanya untuk yang ngetik sendiri kalau datanya kecil ya, misalnya kayak gini doang nih, misalnya skor gitu. Skor adalah ada 6 data nih untuk skor 80, 75, 65, 70, 60, 70 gitu. Nah, jadi saya tinggal bilang ke si R, tolong saya punya data nih namanya ini, tolong simpankan ya gitu. Jadi C ini artinya combine, kalau itu bahasanya si R, itu kayak semacam bilang, semacam cara kita untuk mendefinisikan data yang satu paketan gitu, jadi harus pakai C. Kalau datanya tunggal, kita bisa langsung aja misalnya A adalah 10, misalnya tunggal. Tapi kalau datanya lebih dari 1, itu harus dipakai C, jadi 1, 2, 3, dan seterusnya. Di sini saya mau bilang, saya punya data namanya skor. Isinya adalah 80, 75, 65, 70, 60, 70. Simpan ya. Selesai. Jadilah di sini tersimpan. Nah, ini adalah weight. Sekarang saya mau menghitung rata-rata tertimbang atau rata-rata biasa dulu deh. Caranya tinggal min dari skor aja. Jadi pakai function namanya min. Jadi saya bilang gini, R tolong hitungkan rata-rata dari skor ya. Gitu. Nah, saya jalankan dapat deh 70 rata-ratanya. Nah, agar ini bisa dipakai di kemudian hari nilainya, saya perlu skor dia, simpan dia ke dalam suatu variabel namanya apa ya? Skor aja deh. Skor min. Nah, ketika ini di-run, nilai 70 tadi akan disimpan ke dalam variabel yang namanya skor min. Nah, gunanya nyimpan ini ke variabel adalah nanti kalian bisa panggil lagi kalau nanti kalian butuh. Let's say misalnya nanti di bawah ketemu penghitungan lain yang butuh nilai rata-rata dari skor. Nah, nanti kalian nggak perlu menghitung kembali, tinggal panggil aja yang tadi disimpan nilainya. Kayak gitu kira-kira konsepnya. Terus kalau misalnya mau menghitung weighted min, tinggal bilang aja, R tolong hitungkan rata-rata dari skor, tapi pertimbangkan si ini ya, variabel WT ya, sebagai nilai dari weight-nya. Tadi kan weight ini misalnya bisa dibilang ini nilai ujian ya, ini SKS-nya. Tolong jadikan nilai SKS sebagai penimbangnya. Jalankan dapat 70,33. Dan ini saya simpan lagi ke variabel lain. Misalnya namanya ini. Kayak gitu aja sih. Caranya segampang itu. Terus mungkin kalau kayak masih gampang kayak gini kalian akan berpikir di Excel juga bisa kok. Iya, tapi kalau nanti sudah yang agak advance gitu. Kadang-kadang kan kalau misalnya kalian sudah bekerja butuhnya sesuatu yang advance ya. Oh ya, ini kalau median juga gampang, tinggal median skor aja dicariin sama dia, udah di-sortkan sekalian. Nah, misalnya kalian mau melakukan penghitungan data tentang corona. Di sini saya nyontohin data Corona Indonesia tahun Oktober 2020, jadi sudah setahun yang lalu. Ini saya bisa dengan satu kali run, saya bisa ngitung semuanya dan dapetin chartnya. Di sini saya baca dulu datanya dari CSV. Ada yang tahu nggak CSV apa? Yang buat CSV? Pernah pakai CSV? Pernah ketemu data yang formatnya CSV ya? Ini kan sebenarnya kok, ya ini kan comma separated value ya. Jadi dia tuh data yang setiap itemnya dipisahkan oleh koma. Dan dia bisa dibuka pakai notepad sebenarnya kalau kalian bukunya notepad. Tapi seringkali orang buka ini pakai Excel. Pakai Excel nanti dibaca, terus nanti ada pilihan tuh delimiternya apa gitu. Kita pilih koma,
membuka jadilah tabel-tabel seperti di Excel biasa dia biasanya. Nah, ini cara bacanya juga gampang seperti tadi. Oke, terus di sini nanti kita bisa lihat daftar kolomnya, ada kolom date, total kasus, meninggal, sembuh, aktif kasus. Saya bisa buka ini juga, tabelnya kurang lebih kayak gini ya. Ini ada tanggal, total kasus, meninggalnya berapa, sembuh, aktif, kasus baru. Setelah itu saya bisa, ini ada pre-processing, mungkin agak membingungkan, tapi nggak apa-apa nih, saya tunjukkan aja, karena saya cuma mau demo aja tentang R. Di sini kita pre-processing dulu agar datanya jadi lebih bersih. Saya di sini melakukan rename kalimat, rename nama kolom, dan ada mengubah format data juga. Terus saya mau ngitung nih, rata-rata total kasus berapa ya dari semua yang tadi ada di sini. Rata-rata kasus harian. Tinggalan dapat 91.074,52. Ini yang dulu ya kasusnya, waktu masih total kasusnya dulu tanya. Ya benar, total kasusnya tinggi nih, sempat tinggi sekitar di bulan Mei 2020, makanya di 91.000 nih, pernah segini nih rata-rata harian kita ketika dalam rentang Maret 2020 hingga Oktober 2020. Datanya di sini. Terus dari ini saya bisa langsung hitung weighted mean-nya dan bisa bikin box plot-nya juga di sini. Bisa hitung weighted mean-nya. Bikin box plot caranya gampang sih di sini. Tinggal definisikan aja apa yang mau jadi sumbu X dan sumbu Y-nya. Misalnya saya mau bilang bahwa tolong bikinkan box plot untuk setiap bulan ya, gitu dengan total kasus. Saya tinggalkan aja. Nah, kayak gini hasilnya. Jadi ini sebenarnya bilangnya gini, R, tolong bikinkan box plot tentang total kasus bulanan COVID-19. Makanya di sini saya pilih bulanan, di sini total kasus. Total kasus diambil dari kolom ini ya, total kasus. Di mana datanya adalah COVID-11 OCMOD. Ini nama datanya, nama COVID-11 OCMOD. Dapatlah hasilnya kayak gini. Jadi segampang itu untuk bikin box plotnya. Dan hasilnya kayak gini. Nah, saya juga bisa bikin box plot lain pakai library namanya ggplot. Ini lebih berwarna dia. Saya akan coba lihatin ya. Nah, hasilnya keluar kayak gini. Jadi ini adalah box plot dari COVID-19 di Indonesia, Maret sampai Oktober 2020, di mana untuk setiap bulannya saya beri warna yang berbeda. Ini pengaturan warnanya ada di sini, di color. Kemudian, nih di sini di fill sama dengan month, artinya warnanya. Terus saya bisa kasih ini nih, apa namanya ya, user experience atau kayak tooltip gini. Jadi bisa diklik, kelihatan bulannya apa. Nah ini kalau diklik kelihatan kan, max-nya sekian, Q3-nya sekian, medianya 227, Q1-nya 0,00 sekian, nilai minusnya 1775, seperti itu. Ini bulan Agustus, nah nih, ini kelihatan juga nih. Misalnya nilai maksimumnya 174, minimumnya 109,936. Jadi dengan R itu cepat. Kalau misalnya kalian masih mengerjakan hal-hal yang kecil, gitu, mungkin nggak terlalu berasa manfaatnya dari pakai R. Tapi kalau udah hal-hal yang besar, yang sifatnya kayak analisis level nasional, atau level provinsi lah, itu sangat bermanfaat sekali kalau kalian bisa nyobain R. Karena dia banyak fitur-fiturnya, banyak library yang free, dan R ini free ya. Artinya kalau kayak Stata atau SPSS kan beli ya, bayar. Ini free, bisa download aja. Terus library-nya juga banyak, karena dia tuh open source. Jadi banyak sekali sumbangsih kontribusi dari programmer macam-macam di seluruh dunia gitu yang nyumbangin pembuatan library, sehingga kita tuh mudah gitu kerjanya, tinggal pakai aja apa yang udah dibikin sama orang. Udah sih kayak gitu aja. Demonya mungkin nanti kalau kalian mau coba, saya akan share script-nya ya. Ada tanggapan seputar R? Kayaknya Aklis pusing ya, megang kepala. Nggak tahu lagi tuh. Ya. Ya nggak apa-apa, nih coba pelan-pelan. Apa tebak-tebakan gambar lagi? Tapi saya nggak punya soalan. Minggu depan ada yang bikin tebak-tebakan gambar ya, tapi tentang statistik. Siapanya terserah deh. Biar semangat nih teman-temannya, biar nggak pada pusing. Udah, sementara itu aja. Pakai R itu sebenarnya gampang. Nanti kalau saya akan coba bikinkan semacam template script
untuk mengerjakan tabel ataupun ngitung rata-rata. Jadi nanti kalau kalian mau ngitung hal yang lain, tinggal ganti-ganti aja datanya ya, tinggal pakai rumus yang udah saya bikin, script yang udah saya bikin, tinggal ganti aja data source-nya atau nama variabelnya. Udah gitu aja sih. Berhubung udah jam 10 lewat, kita akhiri dulu ya perkuliahan sekarang. Mudah-mudahan tadi yang pusing bisa segera rebahan dan mendinginkan kepalanya dulu. Terus yang belum makan, makan dulu ya. Oke, itu aja. Lebih dan kurang mohon maaf ya. Kalau masih ada pertanyaan, nanti silakan posting di di LMS aja. Itu aja sih. And have a nice weekend. Nanti rencananya juga akan ada tugas-tugasnya paling yang tadi nggak jadi hands on itu. Nanti saya posting di LMS.